Oke, kalau kayak gitu tanpa berlama-lama lagi langsung kita kenalkan nih fasilitator kita, ada Mas Ardi Ridwansyah. Silakan Mas Ardi. Oke, terima kasih Salwa. Selamat pagi. Panggilnya bukan Bapak Ibu ya, Mas dan Mbak saja ya. Ya, Eh, Selamat datang dalam virtual ya, kuliah virtual karena memang peserta teknomarketing ini tersebar di berbagai daerah. Misalnya ada yang dari Situbondo, Depok juga ada, menjadi sebagian besar memang perkuliahan dilaksanakan secara online. Tapi mudah-mudahan tetap bisa efektif untuk melakukan proses transfer knowledge. Kalau boleh tahu sebelumnya sudah ada pengajar dari Makles yang lain semester ini? ya Bu Ada? Nova Nova. mas, Mbak Nova mas. Oh, Nova, Pak sudah ya. Jadi memang program teknomarketing ini kolaborasi antara Makles dengan ITS. Jadi sesuai dengan namanya ya, teknologi and marketing. Bagian teknologinya itu bagian dari ITS, marketingnya Makles yang kemudian membawakan. Jadi kalau topik-topik atau mata kuliah yang terkait dengan marketing, nanti Makles yang bagiannya. Baik, ini karena cukup banyak, 29, jadi kalau kenalan satu-satu habis nanti waktunya untuk kenalan saja, jadi mungkin perkenalannya sembari jalan saja ya, Mas dan Mbak sekalian, jadi tidak satu-satu. Mungkin saya pengen tahu saja, kalau di sini boleh ada yang mungkin raise hand saja, secara virtual, yang background-nya marketing apa ada? Ada tidak yang background-nya marketing? Pengen tahu saja apakah ada yang memang dulu S1-nya di bagian atau kuliahnya jurusan marketing. Tidak ada ya. Sesuai dugaan memang biasanya kebanyakan dari teknik. Kalau yang teknik boleh raise hand yang dulu S1-nya teknik. S1, oke, hampir banyak ya. Berarti yang lain, berarti tidak sampai 10 background teknik. Berarti cukup beragam juga untuk latar belakangnya. Di batch yang pertama atau kedua ya, ada yang dokter malah ya. Ada yang dokter. Di sini ada yang dokter mungkin? Barangkali ada dokter yang belajar teknomarketing ya. Baik, Mas dan Mbak sekalian, jadi untuk mata kuliah consumer behavior ini kita coba membahas beberapa konsep. Nah, memang kalau konsep yang dibawakan Makles sebagian besar mungkin tidak semuanya ya, tapi sebagian adalah konsep-konsep yang dikembangkan oleh Makles sendiri. Jadi mungkin saya sedikit perkenalan sedikit lagi ya. Harusnya kemarin Nova sudah memperkenalkan. Makles ini adalah konsultan pemasaran pertama di Indonesia. Tahun ini sudah 32 tahun. Dan ya selama 32 tahun sudah banyak membantu proses penyusunan strategi pemasaran, baik kalau perusahaan sudah banyak sekali ya, BUMN apalagi. Bahkan kita banyak membantu juga pemerintah daerah untuk memasarkan daerahnya, melakukan branding daerah. Jadi ya portofolio Makles kalau di bidang marketing ya sudah banyak sekali. Nah, dari 32 tahun itu akhirnya Makles kita tidak hanya mengambil konsep dari luar, tapi juga mengembangkan konsep-konsep sendiri. Nanti salah satunya ada satu konsep yang nanti saya tunjukkan, itu juga dikembangkan oleh Makles sendiri. Jadi tidak hanya mengambil dari pakar dari luar negeri, ahli dari mana ya, tapi kami mengembangkan konsep marketing ala Makles sendiri. Baik, mungkin saya perkenalan dulu sambil saya tunjukkan slide. Nanti feel free saja kalau ada yang mau didiskusikan ataupun komentar, mau sharing, silahkan saja. Jadi tidak perlu ada sesi tanya jawab khusus. Kita kalau ada pertanyaan atau diskusi langsung saja. Nama saya Ardi Ridwansyah. Saya lahir di Jogja tapi besar di Jawa Timur. Ini kayaknya Mas dan Mbak ini banyak yang dari Jawa Timur juga ya. Ada yang bisa nebak dari Jawa Timur mana? Lahirnya Jogja tapi besar, KTP saya pertama kali ya di kota ini gitu. Dan bisa nebak kota mana? Ini kota Kiri mas, kiri. Sidoarjo. Kiri. Sidoarjo.
Kediri. Jember. Tua saya Kediri. Jember. Ini salah satu kota kalau mata kuliah kan namanya consumer behavior and branding. Ini kota yang saya selalu cerita contoh sukses city branding di Indonesia. Banyuwangi berarti. Nah, betul, Banyuwangi, Pak. Kalau saya sebut Banyuwangi ya, brand Banyuwangi yang kebayang apa? Sebutkan kata-kata yang terbayang kalau kita dengar Banyuwangi. Asosiasi yang muncul apa dari brand Banyuwangi? Dukun. Oh, dukun. Tari gandrung. Tari gandrung. Tadi yang bilang dukun tadi siapa ya, Mas? Mas siapa tadi? Jangan. Dari daerah situ juga, Tapal Kuda juga. Enggak, dari Gresik saya. Oh, tahu keyword dukun dari mana tentang Banyuwangi? Dari berita kan? Oke, berita. Karena itu kejadian sebenarnya sudah lama ya. Kalau kita dengar Banyuwangi sekarang ya, itu kan munculnya tadi tariannya, budayanya. Karena dia setiap minggu itu ada festival gandrung, festival ini dan seterusnya. Wisatanya, alamnya, karena ada Pulau Merah ya. Warna-warni di Banyuwangi itu Pulau Merah, terus hijau, apalagi yang kawah, ada api biru di Kawah Ijen. Ya. Jadi secara alam pun baik, Alas Purwo, apalagi yang di Banyuwangi yang sudah pernah baluran. Alamnya indah, dan secara kuliner pun kalau yang cocok lidah Jawa Timur ya, macam-macam di Banyuwangi itu kreatif. Kalau ada yang pernah nyicipin kuliner Banyuwangi yang paling unik apa? Ada yang pernah coba? Sambal rempong. Rujak soto. Rujak soto. Rujak soto. Nah, betul. Itu saya kalau mudik selalu nyari rujak soto. Sambal tempong itu juga luar biasa tuh. Tempong tahu ya? Kalau tahu bahasa yang mungkin tidak tahu bahasa Jawa Timur, tempong itu tampar gitu. Jadi saking pedasnya kayak ditampar. Nah, rujak soto itu menarik karena rujak soto tapi diberi bumbu pecel, bumbu kacang. Kalau orang yang nggak biasa aneh. Tapi kalau yang sudah cocok, saya kalau pulang kampung selalu nyari rujak soto gitu. Jadi secara kuliner terkenal, secara wisata budaya terkenal, secara wisata alam terkenal sekarang. Dulu tadi tahun 98 ya, kalau kita bayangkan waktu itu sudah ada Google tahun 98, kita ketik Banyuwangi itu mungkin yang keluar tadi dukun santet. Dan itu kejadian nasional. Makanya kalau kemarin sempat ingat Pak Jokowi ya, akhir tahun kemarin itu mengumumkan kan ada negara mengakui adanya pelanggaran HAM, 12 kejadian pelanggaran HAM di Indonesia. Tahun 65 peristiwa di Aceh ya, peristiwa di Papua, termasuk peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Itu diakui pemerintah sebagai salah satu kejadian pelanggaran HAM. Karena kalau ada yang pernah tahu ceritanya mungkin bisa cerita. Ada yang pernah tahu dengar cerita hubungan dukun santet di Banyuwangi? Mas Fianto pernah dengar ceritanya? Ada filmnya bahkan itu ya? Oh, kalau pembunuhannya nggak dengar Mas. Tahun 98 tuh. Jadi karena saya waktu itu sudah di Banyuwangi ya, jadi tahu waktu itu mencekam ya. Jadi awalnya orang-orang yang dituduh dukun santet ya, diculik, dibunuh, dibantai, dibunuh. Jadi pembantaian dukun santet, orang yang diasumsikan atau dituduh sebagai pelaku santet diculik dan dibunuh. Tapi kemudian merembet, mulai jadi ustadz, muadzin, pokoknya jadi liar sebenarnya. Dan modusnya itu selalu ditelepon dulu malam-malam. Nanti ada orang-orang yang pakai baju hitam seperti ninja itu melakukan penculikan dan ini. Sampai sekarang tidak ketahuan siapa dalamnya. Dan korbannya saya kurang tahu ya waktu itu berapa jumlahnya meninggal dengan dalih ini adalah dukun santet. Terorganisir karena seolah-olah pelakunya itu sudah terlatih kan, punya seragam sendiri seperti ninja.
Tapi sampai sekarang tidak terketahuan tuh siapa dalangnya dan motifnya apa. Nah, gara-gara peristiwa itu akhirnya ketika disebut Banyuwangi selalu asosiasinya kata itu santet. Banyuwangi santet dan seterusnya. Jadi sudahlah kotanya kecil di pojok gitu ya, dekat Bali. Bayangkan kalau Bapak Ibu kita jadi Bupati Banyuwangi ini mau dijual apanya Banyuwangi ini. Sudah dikenal santetnya kan, takut orang kan. Dan itu kalau kita bicara marketing, branding, saingannya kan nggak kaleng-kaleng saingannya. Bali saingannya. Jadi orang Banyuwangi kalau yang di Jawa Timur ke Bali itu tinggal nyebrang setengah jam. Nah, kalau kita bicara pariwisata ya ngapain ke Banyuwangi, Bali saja. Tapi ternyata dengan branding maka potensi Banyuwangi yang sekian lama terpendam akhirnya bisa diangkat. Jadi saya baru tahu Banyuwangi punya banyak potensi justru setelah keluar dari Banyuwangi. Ya, lama tinggal di Jakarta, dengar beritanya, oh Banyuwangi punya ini, Banyuwangi punya itu dan seterusnya. Itulah branding gitu. Nah, sehingga sekarang kalau disebut Banyuwangi orang mungkin tidak santet lagi yang keluar, sunrise gitu ya. Jadi wisatanya banyak mungkin yang pengen ke Banyuwangi ya. Kalau di Jawa Timur udah bosan ya, tapi orang Jakarta gitu kan pengen ke Banyuwangi, bahkan rela jalur darat dari Jakarta sampai ke Banyuwangi karena sudah ada tol juga sampai Probolinggo gitu. Itu Banyuwangi. Padahal nanti menariknya ya kalau kita bicara branding ya, santetnya masih ada. Sekarang kalau Banyuwangi, Bapak Ibu ke Banyuwangi ya, kita ke Banyuwangi itu cita-cita seputar santet tuh masih ada. Santet dan pelet lah, 2 paket lah itu. Nah, itu masih ada. Tetapi dengan branding ternyata yang negatif tadi bisa ketutupi. Itu cerita tentang Banyuwangi. Bisa panjang lebar lah, bisa habis waktunya cerita Banyuwangi. Nah, ya hari ini kita tidak akan membahas ilmu marketing ala Banyuwangi, ilmu ala santet, kita marketing yang baik dan benar. Baik, saya di Makbes, ini masuk tahun Sweet 17 saya di Makbes, 17 tahun. Sekarang saya sebagai Chief Operating Officer untuk handle untuk institutnya, pelatihan. Juga bantu di beberapa organisasi seperti Indonesia Marketing Association, tapi sudah pensiun. Sekarang lebih banyak di organisasi UKM, namanya International Council for Small Business Indonesia sebagai sekjen. Selain ngisi-ngisi ngajar-ngajar, paling sering memang bantu nulis-nulis buku. Beberapa buku yang saya tulis baik bahasa Indonesia maupun diterbitkan penerbit luar juga. Nanti ada beberapa konsep yang akan kita bahas dari salah satu buku yang ada di sini. Nah, kalau Bapak Ibu yang belajar marketing, karena tadi kayaknya nggak ada yang punya background marketing ya, ini wajib nanti mungkin saya share soft copy-nya, jadi teman-teman bisa baca. Ini buku ini saya tulis, saya ingat saya waktu saya ngajar di Bali ya, tahun 2016-2015, ngejar pelatihan, ada satu ngobrol-ngobrol dengan satu direktur orang perhotelan. Ngobrol, Pak, kalau belajar marketing sempat baca-baca buku nggak Pak? Dia jawab, wah kalau baca buku, apalagi generasi sekarang ya, tebel, tulisannya banyak, wah udah males Mas. Gitu. Terus saya tanya, kalau ada kira-kira buku yang ringkas, yang simple gitu, tertarik tidak? Dia bilang, oh kayaknya bisa tuh kalau yang kayak gitu, jadi buku yang nggak terlalu banyak teksnya dan seterusnya. Saya ingat sepulang dari Bali itu akhirnya saya bikin project ini, nulis buku marketing yang simple, jadi langsung definisi contoh dan tipis bukunya ya. Makanya diberi nama Instant Marketing for Busy People. Sebagaimana mie instan, kopi instan bisa cepat bikinnya dan cocok untuk orang-orang yang sibuk. Jadi kalau nggak punya waktu belajar banyak, ini berdasarkan model yang sudah dikembangkan Makbes 30 tahunan. Nanti mungkin pada saat mata kuliah marketing harusnya akan bertemu dengan istilah-istilah ini. Nanti ingatkan ya, Salwa ya, nanti saya share soft copy-nya. Tapi kalau pengen beli hard copy-nya silakan bisa beli di Tokopedia ataupun di marketplace yang lain. Ini kemarin saya presentasi di satu kampus, kepala-kepala cabangnya langsung beli semua bukunya. Karena teman-teman sudah bayar MMT ya, kita gratisin lah soft copy-nya. Tapi jangan di-share di media sosial, nggak enak sama penerbitnya soalnya. Jadi nanti bisa baca tentang marketing di sini.
Baik, kita masuk ke topiknya. Nanti silakan kalau ada yang mau didiskusikan, mau sharing cerita di pengalaman, terutama mungkin di perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita membahas tentang customer, karena customer ini gampang-gampang susah untuk dipahami. Seringkali kelihatannya puas, tidak pernah komplain, tapi tahu-tahu hilang, menghilang. Dan aneh gitu ya, seringkali justru malah customer yang bawel, yang suka komplain, jangan salah, justru mereka itu yang lebih loyal biasanya. Betul. Pernah punya pengalaman, Pak? Sudah cerita mungkin punya pengalaman. Iya, pernah. Saya di industri pupuk Mas Ardi. Di pupuk, bagian saya. Ya. Pupuk Indonesia, gitu. Ya, makasih pengantarnya lah ya. Silakan. Pengalaman ya. seperti apa, Pak? Jadi pengalaman kami, kan biasanya customer kami yang salah pupuk dan kios. Dan distributor itu, terutama yang distributor ya, itu kalau yang middle itu memang kadang-kadang banyak maunya karena memang nggak dipilih. Nah, sehingga dia itu banyak sekali mengkritisi atau komplain terkait pelayanan kita, kecepatan kita melayani mereka. Tapi ya terus ada, gitu. Permintaan dari mereka itu terus ada. Mereka sering ya kasarnya bawel lah. Tapi kalau yang gede gitu dia punya banyak pilihan ya nggak komplain sih. Cuman tiba-tiba hilang. Kita lihat kemana? Oh ternyata ke pabrik sebelah. Ya, namanya sering begitulah. Kalau di kami. Makasih Mas Adi. Terima kasih Mas Yanto. Kayaknya mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah mengalami hal serupa ya. Kita juga, saya bahkan 2 kali tuh ada pengalaman yang sampai sekarang masih saya ingat ya. Yang satu sama komplain pada saat pelatihan. Waktu itu kita ada simulasi tentang tipe-tipe orang dalam negosiasi. Nah, si ibu ini kebagian dia tipenya kurang bagus tanda kutip gitu ya. Mungkin waktu itu pembicaranya agak sensi ya, jadi seolah-olah tipe kepribadian ini jelek gitu. Ibunya jadi kayak ngerasa dibully di kelas, langsung komplain, bilang saya nggak akan datang lagi di acara Mapes bla 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 dan seterusnya. Tapi yang kemudian waktu itu ketika kemudian komplain ya udah didatangi, didengarkan, ya cuma sekedar minta maaf, tidak kita kasih kompensasi apapun gitu ya, cuma didengarkan, diajak ngobrol, dan ternyata bukan hanya tetap balik lagi, bahkan jadi loyal, jadi partner kita, bahkan jadi pengajar kita juga. Bayangkan orang yang sudah bilang mau putus hubungan dengan kita. Ada lagi satu klien dari satu BUMN, beliau komplain juga, ini kok dianggap waktu itu karena ada ujian, jadi ada pelatihan, ada ujiannya, jadi beliau nervous, takut nggak lulus ujiannya. Ini dianggap pembekalannya kurang, pembekalannya nggak serius, karena waktu itu bulan puasa saya ingat. Akhirnya kita kasih bonus simpel aja, cuma malam-malam zoom-zooman kita ada mentoring gitu ya. Ini tips untuk mengerjakan soalnya seperti ini dan seterusnya. Dan hanya dengan seperti itu, ketika kita mau mendengarkan dan mau memberikan sedikit pelayanan tambahan, ternyata dari loyal luar biasa sekali layanan. Bahkan tanpa kita suruh ya, beliau ngajak teman-teman di BUMN satu kantor itu untuk ikut program kita. Padahal tidak ada komisi, tidak ada apapun ya, cuma kita karena kita mau mendengarkan dan mau coba sebisa kita memberikan perbaikan untuk komplain yang diberikan. Nah itu pentingnya memahami customer, karena kadangkala kelihatannya nggak pernah komplain atau hilang. Nah di sini antara apa yang dipikirkan oleh customer dengan apa yang dipikirkan oleh perusahaan ini yang seringkali memang ada miss-nya. Karena kalau kita bicara perusahaan kan, apalagi kalau kita orang teknik ya, ngomongnya fitur kan, spesifikasi, fitur, bahasa kita adalah bahasa teknis. Sementara customer itu nggak peduli handphone ini kameranya berapa piksel dan seterusnya. Pokoknya taunya kalau buat selfie bagus nggak, muka saya yang kusam jadi glowing nggak, itu kan bahasa mereka. Ini yang sering ada gap. Ini dari ada yang resen nih masih ini dia. Silakan, Mas.
Oh iya, terima kasih Pak Adi. Pak, terkait dengan customer tadi, tapi memang ada beberapa tipe-tipe seperti yang suka nanya, banyak banyak hal, mungkin terkait dengan desain, kemudian perhitungan structure dan lain sebagainya, banyak nanya lah pokoknya Pak. Ya. Ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi ada beberapa klien, jadi hanya apa, memunculkan ide, kemudian kita kasih konsep, kemudian gambar kerja, kemudian sedikit detailing, nah itu akhirnya dia accepted, dia menerima Pak. Tapi yang tadi balik lagi itu yang konsumen yang banyak nanya, tapi pada waktu kita sudah kasih semuanya, malah nggak jadi. Nah itu yang mungkin saya nggak tahu itu kenapa itu, mungkin Pak Aldi bisa mengetahui itu tuh konsumennya itu tipenya seperti apa gitu. Mas Junaidi di perusahaan apa, Mas? Saya di konstruksi Pak. Konstruksi ya. Nah, ini saya ingat baru 2 hari yang lalu ya, kan kita ada rapat bulanan juga, dan kita mengalami hal yang serupa juga. Ada beberapa kasus klien itu minta misalnya gini, tolong bikinkan dong proposal untuk strategi pemasaran untuk produk saya ini. Baru proposal, begitu dibikin minta lebih detail lagi. Sama begitu sudah dibikin detail, ngilang gitu. Pokoknya kita tanya kan ada budgetnya nggak Pak? Oh iya, ya nanti bisa diusahakan. Tapi ujung-ujungnya bilangnya, wah mohon maaf harganya nggak masuk. Tapi mereka sudah punya rancangan tadi, itu akhirnya kadang dikerjakan sendiri atau bahkan dilempar ke vendor yang lebih murah gitu. Yang culas gitu, itu lebih sadis. Dipanggil vendor yang ini loh, bikin ini kayak gini, ala-ala Maklos ini. Kita sudah bikin frameworknya dan sebagainya, tapi kemudian yang dikasih kurang banyak. Itu kita juga mengalami juga Mas. Sehingga nanti pentingnya untuk bisa setelah kita memahami ini, melakukan segmentasi. Ini mungkin nanti pelajaran di mata kuliah tentang yang berkaitan dengan customer adalah ilmu segmentasi. Jadi kalau di buku di buku yang instant marketing tadi, salah satu tahap pertama dalam marketing adalah melakukan segmentasi pelanggan. Kita harus memilah pelanggan, mengkategorikan pelanggan sesuai dengan karakteristiknya. Ini salah satu saja. Nanti ada banyak ya cara untuk mengkategorisasikan pelanggan dan menentukan mana yang potensial, mana yang tidak potensial. Mas Denny mau komentar, silakan Mas. Ya, Mas mau tanya. Suara saya jelas. Yes, jelas. Halo, suara saya. Iya. Ya. Jadi yang kasus diceritakan itu juga sering terjadi di tempat saya. Tapi Mas Denny di mana? Di perusahaan saya apa? kebetulan ini di perusahaan pensuplai. Jadi kalau lihat packaging rokok, kemudian snack, makeup, kita sesuai perintahnya itu. Nah, kasus yang diceritakan itu seperti pengetahuan kita desain begitu kita kasih tiba-tiba hilang, tapi kemudian kita tahu bahwa mereka pakai vendor yang lain. Nah, kadang-kadang dari sales kita itu kesulitannya begini, mereka kasih target dan mereka kalau menolak permintaan customer itu khawatir dia, nanti kita kehilangan kesempatan atau mungkin kita ingin membina hubungan baik, yang sebenarnya itu belum tentu. Nah, jadi apa yang terjadi walaupun kita tahu, kita untuk menolak seperti itu. Terima kasih. Betul. Nah, itu yang sering clash ya kalau di internal ya, antara kalau istilah kita itu tim bisnis atau tim sales dengan tim produk. Jadi kalau tim bisnis kan maunya ya apapun permintaan customer ya kita kasih lah. Tim produk kan, kalau tim produk kan hati-hati karena bikinin proposal aja kan lama itu ya, capek, sudah dibikinin susah-susah, ternyata
nggak jadi, ya, mending waktunya dipakai untuk yang lain. Nah, ini yang sering dengan variasi produk di perusahaan, terutama kalau kita B2B ya, Bapak Ibu rekan-rekan sering pasti mengalami hal seperti ini. Sehingga memang segmentasi ini menjadi penting. Kita perlu mengkategorikan mana yang perlu diseriusin, mana yang tidak. Jadi kalau di kami, di luar segmentasi ini biasanya kita ada kalau yang serius, yang setengah serius, dan yang cukup hanya kelihatannya cuma coba-coba. Ada tiga istilah kita on, track, dan di luar 3 kategori ini ya. Ada, kalau mau disederhanakan bahasanya, yang serius, yang agak serius, yang coba-coba. Nah itu kita bisa punya standar. Kalau yang serius, template proposalnya lebih detail dan sebagainya. Kan kita dari pengalaman kita bisa tentukan kriteria atau ciri-ciri yang serius itu seperti apa. Misalnya, yang serius itu biasanya BUMN, BUMN yang nasional, yang cabang sekian ini. Jadi dari pengalaman sebenarnya kita bisa buat kriteria. Sehingga, kalau yang minta perusahaan tipe ini, kemungkinan ini yang agak serius saja. Kalau yang kayak gini yang serius. Jadi kalau yang misalnya yang coba-coba, kita biasanya cuma dalam bentuk quotation aja, pakai Word, penjelasan apa yang bisa diberikan, harganya berapa, jadi nggak perlu ribet-ribet gitu ya, dikirim. Jadi dari situ, kalau kalau kelihatan dia punya ketertarikan dan sebagainya, baru mungkin coba digali dan seterusnya. Tapi kalau cuma coba-coba, cukup quotation. Tapi kalau yang serius, proposal dalam bentuk PowerPoint, ada ilustrasi programnya dan seterusnya. Nah, ini memang ya tetap kadang meleset juga, tapi paling tidak kalau kita punya kriteria, kita bisa mengalokasikan sumber daya kita ke secara lebih efisien. Walaupun seperti Mas Denny sampaikan tadi, kalau tim sales kan maunya semua permintaan jadi diperlakukan istimewa, semua dikasih proposal lengkap. Nah, itu yang kadang di internal perlu ada istilahnya itu, kalau di kita ada yang harus ketok palu. Kalau ada konflik internal ya, dispute ya, tim sales maunya ini harusnya perlakuan istimewa, tim produk maunya ini kasih quotation yang biasa saja. Itu bisa harus ada juru tengahnya, siapa yang memutuskan. Biasanya manajer yang lebih senior, kalau ini kayaknya cukup yang biasa saja, jadi penengah gitu ya, kalau terjadi konflik internal seperti itu. Silakan Mas Junaidi. Ya, terima kasih Pak Ardi. Pak, apakah terkait dengan perilaku itu, apakah memang perlu memang faktor personal, kemudian faktor konsumen itu menjadi pertimbangan tertentu, Pak? Personal dari karakter konsumennya, Pak? Iya, betul. Nah, karena kan kalau misalnya dari faktor personal, kemudian faktor sosial juga, dan psikologi, jadi seperti jadi kita tuh bisa memetakan ya, ini yang serius, ini yang hanya coba-coba, ini yang hanya sekedar tanya. Nah, itu apakah bisa dimasukkan di situ, Pak? Terima kasih. Ini saya agak masuk di luar ini. Ini untuk customer B2B, karena sini sepertinya Bapak, ya betul Pak, dan Mbak banyak dari perusahaan B2B ya. Betul. Kalau di B2B, ini saya ada bukunya juga sebenarnya. Saya sudah habis di Gramedia ya. Kita sebutnya Marketplace Selling Way, karena kalau ilmu marketing dengan ilmu selling, ilmu marketing kan bicara branding dengan selling ya. Biasanya kalau B2C itu memang lebih banyak di branding, bicara branding dan sebagainya. Tapi kalau B2B sebenarnya ilmu yang lebih berkembang memang ilmu selling, karena pendekatannya lebih personal. Nah, kalau kita bicara segmentasi pelanggan, customer, mengidentifikasi customer di sebuah perusahaan B2B, kita bagi biasanya ada minimal ada 4 jenis ya orang-orang yang nanti akan kita hadapi. Kalau Bapak Ibu pengen baca bukunya, ada Marketplace Selling Way, itu 2015 kalau salah itu. Jadi yang disebut dengan user, ini orang-orang yang akan pakai produk kita. Misalnya ini contoh ya, saya contoh Marketplace saja yang saya familiar. Marketplace untuk produk training, jualan training. Nah, user yang disebut dengan user ini, maaf nih kamera saya agak error. User ini misalnya
sales manager, branch manager, yang nanti anak buahnya itu akan di-training oleh Marcos. Itu user, orang yang nanti akan pakai jasa kita secara langsung. Nanti disebut user. Ada lagi technical buyer. Technical buyer ini dia nggak pakai kita sendiri, tapi dia yang memastikan apakah SOP kita, apakah produk kita, layanan kita sesuai dengan SOP dia, sudah masuk kriteria dia. Jadi kalau di sini misalnya ini biasanya kalau contohnya training sales ya, training marketing ini adalah manajernya, sales manajernya yang nanti anak buahnya akan di training. Technical buyer kira-kira siapa? Nah, kalau untuk yang ngecek spek pelatihan, ini budgetnya masuk, oh trainingnya harus 3 hari dan Para diklatnya. ya diklat, HRD, Korpu, gitu. Ini technical buyer. Ada juga decision maker. Ini yang mutusin, oke, ketok palu, yang tanda tangan MOU dan seterusnya. Biasanya kalau proyeknya kecil, kita paling cukup ketemu user dan technical buyer. Tapi begitu proyeknya gede, training 500 juta misalnya, nah itu biasanya kita berhubungan dengan decision maker-nya, misalnya direksi, ya, direktur SDM-nya ataupun direktur sales-nya yang megang budget gede tadi. Ada juga yang disebut dengan coach. Ini orang dalam yang dekat dengan kita yang bisa memberikan informasi-informasi dan bisa bantu kita ngegolin proposal. Bukan kong kali kong ya, tapi misalnya kita kenal dengan direktur ataupun manajer apa, nah, dia bisa ngipas-ngipasin decision maker untuk menggunakan itu. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau yang minta itu siapa, dia bisa jadi sudah lebih serius. Misalnya kalau yang direkturnya sendiri yang minta gitu ya, berarti kan sudah lebih serius dibanding kalau yang minta hanya user atau technical buyer-nya, HRD atau ini. Jadi dengan memetakan siapa sih yang kontak kita, kira-kira dia serius atau tidak, di situ kita bisa memberikan perlakuan yang sesuai. Kayak tadi, ini kan segmentasi juga. Jadi segmentasi itu tadi, bagaimana kita memperlakukan customer berbeda secara berbeda juga. Bukan diskriminasi ya, ini mirip diskriminasi sebenarnya ilmu segmentasi itu. Tapi intinya bahwa karena sumber daya kita terbatas, kita tidak bisa memperlakukan semua customer sama rata. Ada yang cukup dibikin proposal generik, copy paste saja. Ada yang proposalnya didesain khusus, dikembangkan khusus, itu waktu berhari-hari untuk bikin. Jadi cuma cukup ya copy paste, ganti nama dan seterusnya. Nah itu kita harus punya standar internal sehingga kita bisa memperlakukan customer secara pas gitu ya, tidak menyulitkan, tidak membebani tim internal kita. Karena kalau semua customer diistimewakan, wah ya kasihan yang tim internal kita ya, semua harus tapi sudah bikin bagus-bagus semua proposal, ternyata pada kabur juga. Jadi ini balancing ya antara memuaskan customer dengan memuaskan internal customer kita juga, tim kita juga. Lembur-lembur semua bikin proposal, ternyata tidak semuanya goal, hanya 1-2 saja yang serius. Ini mudah-mudahan menjawab tadi ya. Saya lanjut ke slide berikutnya. Kalau ada pertanyaan lagi tadi bisa disampaikan. Ini contoh memahami perilaku customer yang kemudian diwujudkan dalam bentuk segmentasi. Jadi segmentasi yang paling sering kita pakai ini yang paling umum. Kita bisa bagi customer itu berdasarkan apa yang mereka cari. Ini bisa B2C, bisa B2B. Ada customer yang atas, ini yang maunya, pokoknya saya maunya yang terbaik, kualitas nomor 1. Ya. Brandnya yang paling terkenal. Kalau ini B2C misalnya ya, orang
beli sepatu, beli baju. Kalau segmen yang paling atas yang disebut dengan segmen quality, dia maunya mereknya yang paling terkenal, kualitasnya yang paling bagus. Itu sebut segmen quality. Tapi ada juga segmen yang di bawah, disebut dengan segmen price. Kalau bisa maunya yang paling murah, yang paling terjangkau. Nah, yang tengah-tengah disebut dengan segmen value. Kalau bisa kualitasnya bagus, tapi harganya tidak semahal yang atas. Nah, kita perlu memetakan customer kita itu di mana untuk produk kita. Kira-kira kita sebenarnya produk yang kita miliki itu menyasar segmen yang mana? Ini segmen yang pinter yang sering nego. Kalau yang bawah ini dia nggak terlalu peduli kualitas, yang penting bisa memenuhi standar minimal gitu ya. Jadi sudah bisa dipakai, sudah cocok dengan spesifikasi minimal. Kalau yang atas maunya yang terbaik, yang paling bagus. Jadi tergantung kita mau menyasar segmen yang mana. Ini nanti akan lebih banyak dibahas pada saat membahas tentang marketing ya, ketika bicara tentang segmentation. Ini sekedar gambaran bahwa ketika kita memahami customer, maka kita bisa membedakan cara perlakuan kita kepada mereka. Kita bisa mendiskriminasikan perlakuan kita kepada mereka. Mana yang diistimewakan, mana yang cukup diberikan perlakuan standar saja. Ini contoh, ini ilustrasi aja. Tadi kan kalau masih kita ada customer typical quality customer yang maunya kualitas terbaik, ada customer yang tipikalnya maunya value, kualitas bagus tapi harga tidak terlalu mahal, ada yang penting murah terjangkau, yang penting saya mau beli. Itu masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri. Ya silakan Mbak Dwi. Selamat pagi Pak, saya mau nanya Pak. Jadi saya saat ini menjalankan bisnis retail Pak, dan Retail. Fashion atau retail apa? retail gift and souvenir, toys and baby shop juga ada, dan ada beberapa lainnya juga Pak. Jadi yang ingin saya tanya itu, di sekarang teman-teman retail itu kan ada bikin grup khusus pelanggan gitu ya Pak, khusus customer gitu. Nah menurut Bapak, apakah grup customer tersebut dikualifikasikan antara jadi kayak misalnya pembeli yang sering membeli barang, misalnya boneka gitu, dengan pembeli barang pembeli barang seperti elektronik gitu, atau mendingan grup tersebut dijadikan satu dalam kesatuan gitu Pak, semua pelanggan kita gitu. Kebetulan kan kita punya banyak data pelanggan Pak dari member yang kita bikin gitu Pak di store. Kalau produk-produk Badui antara satu dengan yang lain masih berhubungan nggak? Misalnya nih kebutuhan untuk ibu, jadi ada mulai dari makanan bayi, produk ini bayi dan seterusnya, atau sangat beragam? Beragam sih Pak sebenarnya. Ekstrimnya dari apa sampai apa ya? Sebetulnya nggak ekstrim banget sih Pak, dari satu kesatuan. Jadi usaha yang saya bikin ini saya ibaratnya dari newborn sampai dewasa itu ada gitu Pak. Dari yang kayak baby shop kan dari newborn Pak gitu. Terus saya juga ada toysnya itu kan dari ketika mereka TK gitu nyampe SD, SMP, SD lah gitu masih ada. Dan untuk pangsa pasar SMP, SMA kita juga ada dalam bentuk lain, dalam bentuk souvenir gitu. Sebetulnya seperti itu sih Pak. Kalau ternyata kemudian kita lihat terutama pada saat ini ya, pembeli kan kalau B2C itu ada pembeli, ada pemakai, ada yang datang ke toko kita tapi belum tentu juga dia yang pakai gitu ya. Ada juga yang tidak datang tapi dia sebagai pemakai. Nah, pengambil keputusan kan sebagai pembelinya. Nah itu kalau ternyata misalnya ya baik barang elektronik maupun perlengkapan bayi itu semuanya kan itu pemakainya beda, yang satu dipakai anak, yang satu bapaknya yang pakai, tetapi yang beli sama-sama ibunya,
Berarti kan database yang kita miliki sebenarnya database ibunya ya. Maka itu bisa jadi satu komunitas atau satu platform saja. Tapi kalau ternyata misalnya, kalau produk-produk bayi, produk makanan, pakaian, ibunya yang datang. Tapi kalau produk-produk elektronik, selalu bapaknya yang memilih dan membeli secara langsung. Kan ada dua jenis customer yang mungkin punya dua grup, ibu-ibu dan bapak-bapak. Sehingga nanti kita bisa melakukan istilahnya itu aktivasi komunitas tadi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau ibu-ibu mungkin program-programnya ataupun misalnya nih paling gampang kan kalau kita punya grup WhatsApp, jangan selalu jualan, tapi juga ada informasi-informasi tips misalnya, ada artikel yang menarik. Nah kalau ibu-ibu kan pasti beda dengan kalau isinya bapak-bapak. Silakan, ada komentar mungkin. Ini Mbak Dwi dan Mbak Ana juga present, silakan siapa dulu. Cukup sih Pak, kalau dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Sebelum ke Mbak Ana, kita juga punya komunitas juga. Kalau waktu itu kita sempat mikir apakah dipisahkan atau jadi satu. Akhirnya yang kita lakukan, kita jadikan satu dulu semua. Itu ada 3. Makpes Community untuk entrepreneur, pebisnis ya. Untuk UKM ya. Untuk yang kedua untuk profesional. Satu lagi untuk kampus mahasiswa. Nah ini kita masih coba rancang. Kalau yang entrepreneur dan profesional masih kita satukan semua. Database-nya jadi satu platform, tapi mungkin nanti program-programnya akan dibedakan 3 ini. Jadi ada khusus kampus, ada yang khusus pengusaha, dan karena masing-masing kan punya kebutuhan, punya keinginan. Tadi kita bicara tentang customer expectation yang berbeda-beda. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pasti akan beda bahasanya. Kecuali kalau yang beli ibu-ibu semua ya, itu bisa jadi satu semua Mbak Dwi. Oh iya Pak, sama ada mau tanya lagi, di Markus apakah ada kayak organisasi atau komunitas untuk entrepreneurnya nggak ya Pak? Untuk bisa saya join gitu. Kita ada Markus Community, jadi itu mungkin nanti kita akan info, kita setahun itu ada beberapa online kayak open house, tapi kita rancang di situ peserta nanti bisa masuk ke community kita juga. Jadi ada yang buat informasi program dan seterusnya. Mbak Dwi di mana? Surabaya? Di Bekasi Pak. Oh di Bekasi. Untuk teknis kita ada. joinnya saya bisa hubungin ke siapa ya Pak? Saya minat. Nanti mungkin kan ada grupnya ya. Kita biasa share itu kalau ada acara, kita sebutnya forum. Setahun bulan Maret kita acaranya ada 4 forum. Nah tanggal 16 ini kalau punya waktu kita ada offline forum Mbak Dwi. Di kantor kita. Di mana Pak? Jakarta? Di Kokas. Oh di Kokas, boleh Pak. Nanti Salwa ingetin ya ke Mbak Dwi ya. Diundang. Kapasitasnya cuma 50 kursi, tapi kayaknya masih ada. Nanti kalau teman-teman yang lain nanti lagi di Jakarta boleh hubungi Salwa ya. Tanggal 16 cuma 2 jam Mbak. Oh iya, boleh Pak. Saya Pak. Nanti akan kami share di grup. Ada online. Yang di luar kota kita ada offline juga. Maret itu ada 4 kali dengan topik-topik yang berbeda, termasuk tentang teknomarketing juga. Kalau yang bisa online kami share informasi. Ya online Mas. Yang online ada juga ya. Online ada 4 kali bahkan selama bulan Maret. Setiap bulan kita selalu ada, jadi bisa kita informasikan. Oke. Ini bonus bagi teman-teman yang mengambil teknomarketing. Misalnya nanti invite juga ya Bu? Dia akan selalu bikin. Ya, nanti setiap ada forum, flyernya akan saya share ke grup WA Mas dan Mbak Mahaja. Terima kasih Mbak. Kalau yang nanti yang hadir, saya tunjukkan, mungkin nanti saya bisa tunjukkan publikasi nanti. Saya juga membicara di situ, termasuk dari direkturnya Lion Parcel kita undang. Tadi. Oh ya, silakan. Mbak Ana dulu. Mbak Ana takut pegel tangannya belum turun sampai. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Izin Mbak Ana di Depok ya, bisa mampir juga kalau mau tanggal 16. Iya Pak, boleh nanti Mbak Salwa jangan lupa di-share invitation-nya di grup ya. Karena harus registrasi dulu, ya kita bisa tentukan kira-kira yang data sudah full atau belum gitu.
Oh iya Pak, ini menarik sekali Pak, biar bisa jadi tambahan wawasan buat kita juga nih di sini. Banyak yang pemula soalnya. Iya, izin tanya ya Pak ya. Silakan. Gini Pak, kita ini kan saya bertanya sebagai seller nih Pak, sebagai penjual nih Pak. Kita kan memang di marketing kan kita harus membuat segmentasi pelanggan seperti yang Bapak infokan tadi. Ada yang brand quality oriented, ada yang value oriented, ada yang price oriented. Nah, kalau sebagai penjual ini kan sebenarnya kita paling suka dengan tipe pelanggan yang brand atau quality oriented ya Pak ya. Soalnya kalau menurut saya, mohon saya koreksi kalau saya salah nih, kita bisa menjual lebih banyak dan mendapatkan lebih banyak dari segmen pelanggan yang ini. Karena dia kan minta paket lengkap gitu ya Pak, yang penting kualitasnya bagus, harga berapapun dibayar begitu ya. Nah, kita ini kan ada target penjualan pastinya Pak di setiap perusahaan. Kalau tipe pelanggan yang brand atau quality orientednya ini terbatas, otomatis kan kalau mereka semua sudah jadi market kita, otomatis kan kita harus mengupayakan segmen lain ini untuk bisa pindah segmen gitu kan ya Pak ya. Apakah itu memungkinkan Pak, dan apakah itu sah-sah saja, dan mungkin ada kiat-kiatnya Pak untuk membuat itu bisa ini Pak diupayakan gitu untuk pelanggan kita pindah segmen sehingga sesuai dengan tuntutan penjualan kita. Terima kasih Pak. Ini kata-kata menarik dari Mbak Ana ya. Mungkinkah customer pindah segmen? Atau kalau kita pindah, siapa yang pindah gitu kan? Jadi kan kasusnya dua segmen ini terbatas gitu ya, Mbak ya. Jadi kalau yang banyak kan yang bawah sebenarnya, massal gitu ya. Nah, kalau kita selama ini ada di segmen ini, atau bahkan mungkin cuma segmen yang atas, dan itu ternyata jumlahnya terbatas, bagaimana kalau kita mau menyasar yang bawah kan? Apakah tanda kutip customer-nya kita minta pindah gitu, ataukah kita yang pindah? Pertanyaan kan gitu, yang pindah siapa? Apakah customer-nya ataukah kita? Nah, di sini ini ada satu kasus nyata waktu itu saya bantu satu UKM di Jogja ya kalau nggak salah. Beliau itu punya produk fashion untuk segmen atas, segmen yang premium. Jadi fashionnya itu, maaf ini kamera saya agak, ini saya mungkin matikan saja deh ya. Mohon maaf nih. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Jadi ibu-ibu ini dia punya fashion hijab gitu yang premium. Pokoknya dia punya produk yang premium. Jadi hanya satu jenis pakaian itu hanya dibikin sekali, satu jenis, satu tipe, sehingga lama bikinnya. Jadi baik custom dan dijualnya mahal. Dan loyal customer-nya itu biasanya memang kalau di segmen atas itu tidak terlalu sensitif harga. Yang penting kualitasnya bagus, desainnya bagus, saya suka. Nah, itu segmen yang selama ini dibidik ibu-ibu ini. Dan itu sudah jalan. Nah, cuma berpikir juga, ini kalau bikin segmen produk kayak gini, ini kan cuma bisa bikin satu gitu ya, marginnya tinggi, tapi nggak banyak jumlahnya. Limited edition. Bahkan sekedar bikin katalog aja nggak bisa, karena kalau bikin katalog, satu produk paling cuma dibikin satu atau dua, kan sayang bikin katalog cuma dua, setiap contohnya cuma 2 piece. Katalog itu kan baru bisa kalau produknya banyak gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk setiap jenisnya. Nah, mulailah berpikir menyasar yang bawah ini, yang massal ini, yang tidak mungkin harga daya belinya tidak terlalu tinggi, tetapi mereka jumlahnya lebih banyak orangnya, dan kita bisa bikin yang lebih massal produknya, tidak hanya produk premium. Nah, disinilah kemudian ada 2 isu. Satu, berarti produknya harus dibedakan, ya Mbak Ana ya. Jadi ada produk yang khusus di sini. Jadi yang pindah adalah kita yang pindah. Kita punya produk A yang premium, punya produk B yang semi premium, dan ada produk C yang massal. Nah, disinilah betul yang kita yang menyesuaikan diri dengan maunya customer, sehingga yang di produk B tentu tidak se-premium yang produk A. Mungkin nggak harus custom,
yang kita produksi mungkin sekali satu jenis ada 50, 100, apalagi yang C itu bisa massal gitu ya. Penting ini. Nah, tinggal isu berikutnya adalah brandnya. Biasanya isu berikutnya adalah brand. Misalnya, untuk di sini saya pakai nama, misalnya ini kan yang terkenal apa ya, Button Scarf misalnya. Sudah terkenal premium limited edition gitu ya. Hanya satu jenis itu hanya diproduksi dengan jumlah yang tertentu saja, tidak banyak. Maaf ini saya ngidupin kamera jadi hilang terus wajah. Nah ini misalnya, kita sudah pakai nama Button Scarf di segmen premium. Pertanyaannya, kalau saya mau masuk ke segmen tengah dan bawah, haruskah saya pakai nama yang sama atau nama yang berbeda? Nah, itu yang challenge-nya biasanya di situ. Kalau kita bicara branding. Kenapa? Kalau kita pakai nama baru, effort lagi kan, kita harus mengenalkan dari awal. Padahal Button Scarf sudah terkenal. Kalau kita pakai nama Button Scarf, apalagi menyasar yang bawah, yang di sini, nilai premium yang atas bisa rusak. Misalnya nih ya, terutama ibu-ibu mbak-mbak di sini yang, saya pakai Button Scarf karena ini unik, elit. Tapi ketika kemudian Button Scarf bahkan jualan di Tanah Abang banyak, kan nilai premiumnya jadi berkurang. Image brandnya jadi jomplang gitu. Nah, itu challenge-nya biasanya kalau dari produk premium masuk ke produk massal, isu utama biasanya lebih brand. Karena kan dari sisi produk gampang sebenarnya, tinggal dikulik-kulik biar cost-nya lebih ini, tidak bisa diproduksi massal, oke. Tapi brandnya mau pakai yang mana? Itu nanti yang jadi challenge. Nah, biasanya jadi ada bikin produk, biasanya ya akan pakai nama baru. Misalnya pakai nama, misalnya ya, Umimu misalnya, tapi nanti ada di bawahnya ada by Button Scarf. Jadi Button Scarf-nya cukup muncul, tetapi brandnya adalah brand Umimunya ini yang muncul. Tapi orang tadi, oh ini punyanya Button Scarf gitu. Harapannya apa? Orang yang pengen beli Button Scarf tapi nggak punya duit, yang segmen bawah ini, dia masih punya versi Button Scarf yang murah. Itu beberapa yang disiasatinya seperti itu. Ya silakan, ini ada beberapa, ada dari Mas Dominikus. Saya jawab ya Mas Dominikus dulu ya, nanti ada yang raise hand boleh juga. Customer sangat demanding dan dinamis. Perubahan selera terjadi begitu. Mohon untuk pendekatan terbaik kondisi tersebut. Ya betul Mas, jadi berubah cepat sekali ya. Contoh yang sekarang terbaru itu kan abnormal ya. Lagi viral kan, karena dulunya sangat ngehit sekali, tapi begitu dibuka di mana-mana banyak yang gagal juga. Hanya di beberapa daerah saja yang masih survive. Makanya nanti di akhir kita membahas tentang riset untuk memantau perubahan customer secara cepat. Nah, cuma memang ini challenge-nya adalah bagaimana menggunakan teknologi untuk bisa menangkap perubahan customer tadi dengan real time. Itu yang challenge-nya sekarang. Makanya banyak yang kemudian menggunakan AI dan sebagainya untuk meng-capture data. Yang paling pintar siapa melakukan hal seperti itu, dia mengetahui perubahan customer yang cepat tadi. Contohnya Google. Google itu kan bisa tahu ya, bulan ini mereka tiap tahun itu merilis, Bapak Ibu, merilis kata-kata yang paling sering dicari setiap bulan, paling sering di googling setiap minggu, itu mereka punya. Jadi mereka jadi tahu tren yang dicari oleh customer setiap bulannya, setiap minggu, bahkan setiap hari datang. Nah itu salah satunya bisa, kadang mereka rilis secara gratis dalam itu Google Trend atau Google Analytics. Itu bisa kita, salah satu tool gratisan ya, yang bisa kita lihat bulan ini yang lagi tren apa gitu ya, yang lagi paling banyak dicari orang apa. Itu salah satu cara untuk mendapatkan insight secara cepat gitu. Secara cepat. Tadi ada Resen, ada Mas Denny, silakan Mas Denny. Ada Mas Denny, Mas Satya, Mas Junaidi, mau silakan siapa dulu? Suaranya hilang, Mas Denny. Halo? Nah ya, monggo. Masih agak kecil mungkin mikrofonnya, mungkin boleh didekat. Ya, halo. Oh iya, silakan. Ya, kalau dari tipe customer ini, kebetulan kan salah satu segmentasi di perusahaan saya kan supply ke pabrik rokok. Karena pabrik rokok sekarang sangat sulit karena naik terus ya.
Jadi trendnya itu kalau dari brand value itu yang brand sudah hampir 100% tidak ada. Jadi semuanya turun. Jadi yang brand turun ke value, yang value turun ke price. Nah ini kan akan mengakibatkan dari sisi margin kita kan turun. Apakah kita harus mengikuti tren itu? Karena sangat sulit sekali. Karena bagaimanapun perbedaan Rp1, Rp2 itu ternyata sekarang sangat signifikan sekali. Terima kasih. Selain supply ke perusahaan-perusahaan rokok, ada di luar industri ini juga ya? Ini. Ada di kayak susu, kemasan susu juga seperti itu, dari kertas yang pakai kertas yang sangat lux, sekarang tidak pakai kertas yang murah, kayak kantong, itu kemasan. Jadi industri packaging arahnya kalau saya observasi begitu. Jadi yang quality itu sudah hampir tidak ada karena mereka ditutup untuk cost efektif seperti itu. Nah, ini memang challenge ya. Definisi quality di sini sebenarnya bisa bukan hanya produknya, tapi juga ini service quality-nya. Makanya nanti kalau di marketing ada challenge-nya adalah bagaimana agar kita punya diferensiasi, punya keunikan dibanding kompetitor, sehingga orang tidak hanya membandingkan kita dari sisi harga. Biasanya customer, siapapun ya, baik B2C atau B2B, mulai membandingkan kita dari sisi harga, kalau mereka menganggap apa yang kita berikan, itu nanti di soft copy bukunya itu di situ ada konsep yang namanya value ya. Orang ya, Bapak Ibu ya, ini kayaknya nanti materinya saya masih ngutang nih, karena kita banyak diskusi, nggak apa-apa ya. Saya tunjukkan. Jadi kalau customer, ini saya selalu bilang ini rumus utama dari marketing. Itu ada di, nanti Mas Danba bisa baca di bagian pertama dari buku Instant Marketing tadi. Saya bilang bahwa orang beli itu adalah value atau nilai. Jadi kalau value kita dianggap oleh customer, nanti bicara tentang persepsi customer ya. Customer menganggap value, nilai yang kita berikan itu lebih tinggi dari toko sebelah, hampir pasti mereka akan milih kita. Jadi simple ya, cara membuat customer lebih memilih kita dibanding yang lain, jawabnya simple dalam marketing. Harus meyakinkan mereka bahwa value yang kita tawarkan itu lebih tinggi dari toko sebelah. Apa value? Ini rumusnya adalah apa yang didapatkan oleh customer ya, dibanding apa yang harus mereka berikan ke kita. Ya. Mereka banding-bandingin kan, saya bayar sekian, saya dapatnya apa? Itulah value. Nah, rumus simpelnya kan gampang, ini kan matematika sederhana ya. Agar value kita, nilai kita lebih tinggi dari yang lain, ya naikkan yang ini atau turunkan yang bawah, betul ya? Nah, apa yang didapat customer itu adalah manfaat. Manfaat ini bisa manfaat yang sifatnya fungsional, bisa manfaat emosional, bisa manfaat yang sifatnya sosial. Manfaat fungsional misalnya, Mbak Dwi jualan baju bayi yang nyaman dipakai. Baju misalnya nyaman dipakai, tidak gampang rusak, awet, itu fungsional kan? Sepatu tidak lecet di kaki, enteng, itu fungsional. Tapi customer juga seringkali mencari manfaat emosional, ketenangan batin, kebanggaan, image gitu ya, itu emosional. Sepatu atau baju, enak banget dipakai, nggak panas, tapi mereknya nggak terkenal. Mungkin kita mikir-mikir juga kalau dia jualnya mahal, gitu kan. Sepatu, kuat, tidak ini ringan, tapi mereknya tidak terkenal. Secara emosional jadi kurang besar manfaatnya. Makanya tasnya para sosialita itu Hermes, Louis Vuitton itu kan harganya bisa nggak karu-karuan ya, bisa ratusan juta. Itu kan bukan semata-mata fungsionalnya yang mahal, tapi karena emosionalnya, karena kebanggaan ketika menggunakan tas Hermes itu. Ya bayangkan ya,
Mas dan Mbak, ini misalnya ditawari Mbak Ana misalnya punya duit dan ditawari 2 tas. Satu harganya 100 juta, mereknya Hermes. Yang satu karena 90 juta. Sama persis mereknya, kualitasnya, tapi mereknya Herman. Kalau kita punya duit yang sama, saya hampir yakin pasti membeli yang ini. Meskipun lebih mahal karena kita merasa manfaat emosionalnya lebih dapat, bangganya, image-nya dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rumus value. Nah, itu yang didapatkan customer. Kalau manfaat sosial itu biasanya terkait dengan terhadap lingkungan, masyarakat dan seterusnya. Tas misalnya, tas ini fungsionalnya bagus, mereknya terkenal dan dia dibikin dari bahan yang ramah lingkungan misalnya, itu manfaat sosial. Kalau customer, terutama Gen Z ya, yang sekarang semakin peduli terhadap lingkungan, menganggap isu itu penting, maka itu jadi nilai tambah dari produk itu. Sementara yang harus diberikan customer itu kan harganya kan di sini ya, harga plus biaya lain-lain, other expenses. Jadi kalau customer kita ingin meningkatkan value di mata customer ya, kembali naikkan yang atas atau turunkan yang bawah. Itulah kenapa kalau customer ngerasa yang atas ini sama saja, manfaat fungsional, emosional ataupun sosial dari produk kita sama dengan yang lain, berarti satu-satunya cara untuk membuat nilai kita naik di mata customer, apa yang diutak-atik di sini. Akhirnya ini kan harga paling gampang, karena ya ini kan rumus matematika sederhana, naikkan yang atas, turunkan yang bawah. Cuma seringkali, apalagi kalau tim sales ya, cari cara yang gampang, turunkan yang bawah, kasih diskon, potongan harga dan seterusnya, karena memang itu cara instan untuk meningkatkan value. Cuma dalam jangka panjang akhirnya menjebak perusahaan dalam perang harga. Sehingga idealnya kalau bisa orang marketing ya, jangan main yang bawah, jangan main turunkan harga, tapi tunjukkan bahwa kita punya manfaat yang berbeda. Misalnya tadi kita masuk ke segmen, ada segmen yang quality di sini berarti kan manfaat yang kita tawarkan harus kita tunjukkan punya manfaat yang lebih dibanding provider lain. Bisa dari produknya, bisa dari layanannya. Sama-sama misalnya produk kita, tapi kita bisa kalau pakai kita, layanan kita 24 jam Pak, layanannya ada tim khusus yang nanti bisa membantu dan seterusnya. Itu yang menjadikan manfaatnya lebih tinggi, sehingga customer mungkin tidak akan lagi hanya membanding-bandingkan dari sisi harga. Jadi ini rumus, saya selalu bilang ini rumus inti dari marketing itu sebenarnya adalah rumus tentang value ini. Simpel tapi memang butuh kreativitas ya untuk ngotak-atik sebenarnya manfaat yang mau kita tonjolkan apalagi. Makanya kalau dengan rumus ini tidak heran ya, kenapa banyak orang terjebak pinjol. Misalnya data terbaru itu di Kalimantan Utara misalnya, itu orang yang terjebak pinjol dananya itu bisa triliunan kalau misalnya kemarin data terakhir ya, di Kalimantan Utara saja. Artinya apa? Yang terjebak pinjol itu banyak banget. Berarti apa? Pinjol dianggap bagi customer ya punya value yang tinggi sehingga orang lari ke situ, banyak yang lari ke situ. Nah, apa yang menyebabkan pinjol punya value yang tinggi? Kira-kira yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau pinjol. Yang atas Pak, yang didapatkan itu. Tingginya dari sisi apa Mas Junedi? Kenapa? Ya berarti manfaat apa kalau pinjol? Artinya kan pinjol itu kan saingan juga kan? Saingan sama bank, dengan bank, koperasi. Iya. Apa yang membuat value pinjol lebih tinggi dari bank maupun koperasi? Karena value di pinjol kan terkait dengan persyaratannya tidak serumit yang ada di koperasi maupun di bank kan. Nah itu kalau di sini kita sebetulnya yang ini betul sekali ya Mas Junedi. Biaya lain-lain. Waktu, tenaga, pikiran untuk mendapatkan produk kita itu yang disebut dengan biaya lain-lain. Ini misalnya ya, Bapak Ibu, teman-teman
pas lagi break makan siang, terus pengen makan siang di dekat kantor. Ada yang satu rumah makan yang enak banget, jadi kan manfaat fungsional ya, ngehits Instagramable, kan manfaat emosional, murah pula, gitu kan, itu harga, itu sudah tinggi kan value-nya kan, enak, secara fungsional tinggi, tempatnya nyaman buat ngobrol, secara emosional juga dapet, harganya murah, tinggi, tapi kita malas ke situ. Bisa jadi kita malas ke situ. Kenapa? Karena ada biaya lain-lain yang tinggi, sehingga mengurangi value. Misalnya apa? Wah, ngantrinya sejam, berarti kan biaya lain-lainnya tinggi, sehingga kita akhirnya malas untuk makan ke rumah makan tadi, karena enak iya, tempatnya nyaman juga, murah pula, tapi ngantrinya sejam, biaya lain-lainnya tinggi. Itu kan dipangkas oleh pinjol. Pinjol itu jangan salah tuh, harganya mahal, itu jauh lebih mahal dibanding bank ya, setahu saya, bunganya ya, menjerat banget tuh bunganya itu. Berarti kan harganya mahal sebenarnya. Harusnya kalau harganya mahal, manfaat lain-lainnya kan sama sebenarnya di sini ya kan, sama saja kan. Karena bicara ya pinjol ya manfaatnya ya duit cepat gitu kan. Tapi dia menawarkan biaya lain-lain yang rendah sekali di sini. Rendah sekali. Yang dia turunkan adalah di sini ya, cukup selfie, kirim ini itu, dapat duit. Beda kalau kemudian di perbankan yang prosesnya lebih panjang. Ya kan mungkin ada yang present itu, monggo. Izin Bapak, saya Indra Pak. Silakan Mas Indra. Mau sedikit cerita tentang di perusahaan saya di PLN. Nah, jadi tentang value. Di PLN mana Mas Indra? Saya PLN Kupang Pak, NTT Pak. Oh, Kupang. Jadi banyak Pak, di sini teman-teman dari PLN ya. Saya 2 tahun biasanya jadi juri marketing competition dulu zaman. Oh iya Pak. Bob Sahril juga ya. Ya, kemarin bos saya Pak. Baik Pak, jadi PLN kan masyarakat cenderung pengen listrik itu, apalagi zaman sekarang pengen ringkas gitu Pak. Jadi pengennya pasang listrik semua jadi. Padahal sebenarnya elemen untuk mendapatkan listrik itu ada 3 Pak. Ada biaya penyambungan yang dibayarkan ke PLN, ada SLO, sertifikat koperasi yang dibayarkan ke lembaga inspeksi teknik, dan ada instalasi milik pelanggan yang dimana pelanggan bisa dengan vendor-vendor yang kredibel di sana. Nah, tapi banyak pelanggan berpikir bahwa hanya cukup bayar ke PLN, mereka mendapatkan ketiga hal itu. Nah, yang menjadi kita tersandra adalah SLO. SLO itu sudah kewajiban dari undang-undang. Jadi kita harus masyarakat juga harus harus ada itu gitu. Walaupun kemarin kita sudah mengeluarkan yang namanya LSP Plus gitu Pak, layanan satu pintu untuk mengakomodir ketiga itu. Nah, yang saya tanyakan adalah apa yang harus yang kita sebelum, karena kita sudah mengeluarkan inovasi baru Pak ya, walaupun masih keluar project gitu. Nah, dengan hal seperti ini kita tersandra dengan undang-undang itu Pak. Jadi kita mau promosikan PLN yang lebih jauh, tapi di satu sisi ada kewajiban yang kayak itu Pak, biaya lain-lain itu yang tidak terlihat, yang pelanggan bahwa saya pikir sudah komplit semua itu. Nah, untuk menjelaskan itu, padahal itu sebenarnya tanggung jawabnya pemerintah gitu Pak, SDM untuk mempromosikan itu, bukan di sisi kita, tapi kadang itu akan menjadi ada pergesekan sedikit. Nah, apalagi yang kalau di Jawa mungkin sudah well educated gitu, untuk di daerah timur di sini masih belum banyak informasi ke sana, nah sehingga ini yang terus terbentur. Terima kasih Pak. Ini terutama untuk pelanggan institusi Pak ya, peternakan atau rumah tangga juga? Termasuk rumah tangga Pak. Terutama kalau di sini kan masih banyak yang belum berlistrik Pak, gitu. Belum berlistrik, jadi memang awal melistriki. Jadi itu yang di sana. Jadi kita memang agak tersandra di SLO juga segala macam. Walaupun nanti sudah ada pilot project-nya. Jadi memang berarti isunya adalah bagaimana mengkomunikasikan value ini ya. Jadi kan ada 2 hal ketika Bapak Ibu bicara value. Satu, merancang value-nya sendiri. Kita harus rancang produk kita, manfaatnya apa yang mau kita tonjolkan, secara fungsionalkah, emosionalkah, sosialkah. Lalu kita setting harganya berapa, dan hal-hal lain yang harus dilakukan customer apa. Jadi kita rancang dulu kan. Nah, PR berikutnya adalah Bapak Ibu, produk kita mau sebagus apapun value bisa jadi tetap kalah. Padahal kan tadi saya sampaikan
rumus sederhana untuk membuat customer memilih kita adalah membuat mereka percaya bahwa value yang kita miliki lebih baik dari provider lain, dari pilihan lain. Kalau itu sudah nancap di kepala mereka, hampir pasti ya mereka memilih kita. Nah, cuma sebagus apapun value kita, bahkan benar secara realitas value kita tuh paling baik di dunia, bahkan ya bukan hanya di Indonesia, bisa jadi customer tetap belum memilih kita. Kenapa? Karena bisa jadi ini kan bicara tentang realitas value kita dengan persepsi customer kita. Bisa jadi customer yang ada di kepala mereka, kita itu masih jelek. Bahwa mereka masih punya persepsi, kita itu bukan yang terbaik. Sehingga PR-nya adalah bagaimana mengkomunikasikan value. Jadi tahap pertama adalah merancang value-nya, merancang produknya, layanannya, dan seterusnya. Sudah jadi. PR kedua yang tidak kalah berat adalah mengkomunikasikan value tadi. Ini disebut dengan promotion. Ya, promotion itu kan sebenarnya mengkomunikasikan value tadi sehingga yang tahu bahwa produk kita itu paling baik di dunia bukan hanya kita sendiri tapi juga customer. Karena percuma kita punya produk terbaik di dunia sekalipun tapi yang tahu cuma kita sendiri, customer tidak tahu ya mereka nggak akan beli. Karena kita bicara tentang customer perception, di customer behavior ini ya, customer perception. Ya silakan Mas Ari ya, ada komentar dulu. Dan perkenalan juga ya Mas Dambak biar lebih ini. Mas Ari dari mana dan ya, terima kasih Pak Ardi. Perkenalkan nama saya Ribulo, biasa dipanggil Ari. Saya dari PLN juga Pak. Menarik dari Pak. daerah mana Mas? PLN Lampung Pak. Lampung. Ya, menarik tadi kan di terkait dengan segmentation customer Pak. Jadi kan kami produk kami kan listrik nih. Di produk kami itu ada pasca bayar dan prabayar nih Pak. Jadi kan kita mau ini ya dari sisi perusahaan kita kan mau saving cepat ya, saving cepat dapat itu ya produk kami ya paling mumpuni ya listrik prabayar nih Pak. Dimana pelanggan itu istilahnya beli terus baru menikmati listriknya. Jadi behavior pelanggan kami itu yang sudah kami generate iklan dan sebagainya terkait dengan apa yang bisa didapat manfaat dari listrik prabayar ini. Mereka defense Pak, mereka defense terkait dengan apa yang namanya kita sudah men-schedule terkait dengan kebutuhan listrik kita bulanan itu di akhir bulan seperti itu. Terus yang kedua, mereka ada kebiasaan yang nggak bagus nih secara pelanggan, yaitu menunggak Pak dan sebagainya. Padahal kalaupun diiriskan dengan pendapatan asli daerah, daerah itu bisa dapat dari sisi fiskal ya, PPJ yang disetorkan itu bisa dapat duluan di awal Pak. Jadi tidak ada istilahnya pendapatan yang tertunda di pemerintah daerah maupun di PLN. Cuman ya ini behavior pelanggan ini Pak yang istilahnya sedikit kalau istilah kami itu yang double gitu Pak. Seperti itu Pak Ardi. Jadi gimana ini Pak? Iya. Nah menarik Mas, berarti kan kita perlu melakukan segmentasi ya. Berarti kan yang customer yang double ini memang mungkin bukan target segmen untuk yang prabayar. Memang cocoknya pasca bayar aja lah. Yang pasca aja disuruh bayar belakangan aja masih mengolor ya, lagi dibayar di depan. Kan perlu kita lihat adakah segmen yang memang di luar yang double tadi. Nah ini mungkin yang potensial untuk ini, untuk yang prabayarnya. Nah, kan mungkin perlu dilihat dari yang tanda kutip ya double ini profilnya biasanya apa sih? Oh penghasilannya biasanya maksimal sekian sampai sekian. Profesinya ada profesi khusus nggak yang umum rata-rata seperti itu ya. Kira-kira intinya ada ciri-ciri khusus nggak? Kalau nanti kita bahas persona dari setiap segmen itu kita bikinkan ininya. Saya sambil tunjukkan biar waktunya nanti juga sambil saya agak loncat-loncat. Jadi dalam customer dengan riset ya, riset itu bisa sebenarnya risetnya bisa lewat wawancara, FGD. Nanti kita membuat yang disebut customer persona. Itu kayak profil customer kita. Profil customer kita. Jadi siapa sih sebenarnya customer? Nah profil ini kalau Mas dan Mbak bisa bikin untuk setiap segmen akan lebih baik. Jadi misalnya tadi untuk kira-kira dari kan kita punya profil ya. Oh, yang si A, si B, si C ini
contoh ideal untuk customer prabayar kita. Nah, kita coba bikin personanya, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, tinggal di daerah mana, perumahankah atau rumah di luar perumahan. Data-data yang perlu kita gambarkan itu sebenarnya persona. Persona ini kita buat per segmen. Pekerjaannya apakah profesional ataukah entrepreneur, penghasilannya per bulan kira-kira berapa dan seterusnya. Jadi untuk yang prabayar yang ideal, yang kita anggap ini si bapak ini ideal nih selama ini. Nah, kita bikin personanya. Demikian juga yang double tadi. Yang double tadi kita bikinkan personanya. Oh, yang double itu biasa penghasilannya misalnya di bawah 10 juta. Biasanya UKM. Sudah berkeluarga atau belum dan seterusnya. Jadi data-data yang minimal kita punya profilnya sebagai gambaran segmen yang cocok untuk pasca bayar sebenarnya adalah yang ini. Jadi itu salah satu cara juga untuk menjadi panduan kita untuk melakukan pendekatan yang efektif ketika tim kita menawarkan listrik prabayar itu memang fokus ke persona customer yang tadi, yang awal tadi misalnya. Jadi kalau yang personanya memang sudah menunjukkan ciri-ciri double ya nggak perlu kita keluar waktu tenaga untuk mendekati. Ini tujuan dari segmentasi juga. Dan ini ya, saya agak loncat-loncat nggak apa-apa ya. Ini sudah nanti materinya tercover juga. Silakan, ini ada diskusi lagi. Mas Junaidi masih ada komentar, Mas? Silakan. Iya, terima kasih Pak Ardi. Pak, tadi kan terkait dengan Pak Ardi tadi yang sudah jelaskan terkait dengan tipe konsumen. Terus bagaimana proses perilaku konsumen dalam decision maker-nya, mereka mengambil keputusan. Jadi mereka kan biasanya ini kan kalau konsumen ini kan kalau misalnya akan melakukan sign kontrak, dia akan melakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan kebutuhan mereka, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian melakukan evaluasi, dan finally mereka akan membuat keputusan. Nah, ada juga beberapa konsumen itu yang mereka tidak punya, mereka tidak melakukan identifikasi, mereka tidak melakukan informasi, mereka juga tidak melakukan evaluasi, tapi tahu-tahu mereka datang kemudian sign kontrak. Nah, ini ada yang anomali atau seperti apa kalau ini, Pak? Baik. Mas Dago sudah diajari yang 5A? Sudah dibahas 5A belum? Belum. Perjalanan customer. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya. Itu adalah perjalanan customer ketika itu ada di buku Marketing 4.0 yang ditulis Pak Hermawan Kartajaya ya, kan itu tahun 2016. Jadi itu menggambarkan proses mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, proses customer ketika melakukan pembelian. Jadi seperti yang Mas Junaidi tadi sampaikan, pertama aware. Orang kalau mau beli produk kita, itu terutama di era digital itu melalui 5 langkah. Ini nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan dibahas detail. Jadi saya karena tadi menjawab pertanyaan Mas Junaidi ya. Pertama adalah kenal dulu dengan kita. Kalau nggak kenal ya, dia nggak akan beli. Beli itu kan di sini ya. Beli itu kan act di sini beli. Jadi ternyata sebelum customer beli itu ada tahapan yang panjang, cukup panjang. Pertama adalah kenal dulu, tahu produk kita, tahu lokasi. Kalau toko ya, lokasi toko kita di mana. Kalau kantor cabang kita di mana, layanan kita apa. Yang kedua appeal tertarik. Jadi kalau tahu tapi tidak ada yang menarik ya cuma tahu saja. Harus ada sesuatu yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan dia. Berikutnya adalah tanya-tanya. Seperti yang disampaikan Mas Junaidi tadi kan, dia kan hampir pasti, apalagi produk yang mahal, kecuali produk yang impulsif ya, permen, sabun gitu, mungkin proses asking atau tanya-tanya pendek. Tapi kalau produk yang cukup mahal, pasti mereka tanya-tanya. Di era digital, tanya-tanya itu tidak harus selalu offline, bisa online, googling, searching di internet, nanya temen, nanya kerabat yang pernah ini, nanya di grup WhatsApp, itu
dalam rangka untuk mengumpulkan informasi sampai akhirnya dia yakin baru dia akan melakukan transaksi. Nah, setelah melakukan transaksi belum selesai, kalau dia kemudian puas, dia akan rekomendasikan produk kita ke orang-orang lain. Nah, pertanyaan Mas Junedi tadi itu, kita pernah punya riset otomotif ya, perusahaan otomotif. Dari riset kita sebelum pandemi itu, satu perusahaan otomotif menyewa Mac Plus. Di kesimpulan kita adalah orang ketika datang ke dealer, kan di sini ya, orang datang ke dealer kan. Di era digital itu sebenarnya mereka itu sudah melalui proses ini secara mandiri. Jadi sudah dilakukan secara mandiri. Artinya apa? Dia sudah tahu kita dari iklan, mungkin dari brosur, dan dia sudah tertarik. Sebenarnya sudah tertarik. Jadi orang yang ke dealer itu biasanya sudah memilih, dia. Saya sudah tahu saya mau beli merek apa. Dia cuma ingin memastikan. Dan yang bahaya, dia sudah asking banyak banget. Artinya sudah melakukan riset dulu. Udah kan banyak banget kan, kita tinggal misalnya nih bandingin antara apa mobil kan yang mirip-mirip, misalnya zaman dulu ya, Toyota A dibanding Daihatsu B, review di Google, videonya kan banyak, di artikel internetnya juga banyak. Jadi begitu datang sebenarnya mereka itu sudah tinggal 10% lagi itu. Saya tinggal milih mau di dealer A atau dealer B, tapi dia sudah tahu sebenarnya mau beli mobil yang mana. Karena apa? Dia sudah melakukan riset, tiga proses sebelumnya itu sudah dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan kita. Makanya satu rekomendasi kita lah, hati-hati itu sales di dealer itu. Karena bisa jadi mereka kalah pintar sama customer-nya. Karena customer kan udah bener-bener dikulik ya, apalagi mobil pertama, dia bener-bener sudah riset mobil ini speknya kayak gini, mobil sebelah speknya kayak gini. Bisa jadi kalah pintar gitu salesnya. Nah itu temuan kita untuk industri otomotif, dan mungkin terjadi industri yang lain juga Mas Junedi. Jadi bukan mereka tiba-tiba, tapi mereka melakukan proses itu di luar dengan kita. Mereka nggak nanya, tapi bukan hanya ke kita, bukan hanya ke customer service kita, tapi nanya ke sumber-sumber yang lain. Kurang lebih seperti itu ya, jawab. Tapi nanti dibahas di pertemuan berikutnya. Baik. Kita sambil lanjut. Nah ini tantangannya adalah bagaimana kalau kepuasan customer tadi ya, customer itu setelah mereka memilih kita, ini konteksnya ketika customer sudah memilih kita, mereka akan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Harapan itu kan ekspektasi. Persepsi itu kenyataannya. Kalau kenyataannya lebih dari harapan, maka mereka akan puas. Ngarepnya 4 dikasih 5, pasti puas sekali ya. Ngarepnya 5 dikasih 4, maka kecewa. Makanya kalau kita bicara iklan itu kan membangun harapan ya. Berbahaya juga kalau iklannya terlalu muluk-muluk. Kami yang terbaik, layanan kami nomor 1, siap melayani 24 jam dan seterusnya. Customer sudah tertarik kan. Mereka mengharapkan yang luar biasa. Akhirnya datang, beli, ternyata nggak seperti yang diiklankan. Ini malah jadi kecewa. Itu bahayanya kalau iklan terlalu muluk. Ini saya ada satu kasus, nah ini contohnya. Ini kasus real, saya putar ya. OCBC di Singapura. Ini sempat viral waktu itu, dan akhirnya dicabut. Jadi ceritanya ada keluarga kecil datang ke kantor cabang bank. Suami, istri, dan anak. Dan kebetulan waktu itu ibunya lagi ulang tahun. Kita lihat. Suaranya. 上星期天是妈妈的生日，我们去庆祝之前要先到银行。到了那里，我突然有个好主意。今天是妈妈的生日吗？我本来要给妈妈一份小礼物， kita ucapan ulang tahun ke ibunya. Tiba-tiba mati lampu gitu. Semua karyawannya ngasih ucapan selamat dan ngasih kue. Nah waktu itu di Singapura ya iklannya ya, ada satu blogger melihat iklan ini, iseng dia, sengaja datang ke kantor cabang OCBC pas hari ulang tahun dia. Pas di customer service-nya dia nagih, Mbak mana ini? Kue ulang tahun saya. Terus kan dia nunjukin iklannya kan, jawab ya, mohon maaf Pak, itu kan cuma iklan, hanya bahasa komunikasi kita kan. Ini mana dulu? Ini kan janji ada, debat, akhirnya dipanggil manajer banknya, debat akhirnya kalah. Dibelikanlah kue ulang tahun.
Jadi hati-hati juga kalau kemudian kita membangun ekspektasi yang terlalu wah ya dengan iklan. Tadi kan bagaimana kita bisa menjanjikan sesuatu tapi memang sesuatu yang bisa kita deliver, kita penuhi. Karena ini kepuasan customer, puas dan tidaknya customer itu banyak peluangnya, Mas dan Mbak ya, dimana customer itu bisa kecewa dengan kita. Jadi ini satu model ini mungkin nanti bisa jadi bahan untuk tesis ya, salah satu model yang bisa dipakai untuk tesis kalau tesis kita adalah tentang kepuasan pelanggan, terutama layanan seperti PLN dan sebagainya, kan secara layanan. Ini satu model yang bisa dipakai untuk tesis. Ini model ini bilang ada 5 jebakan ya, 5 jebakan Batman yang bisa membuat customer tidak puas dengan kita, terutama kalau konteksnya layanan. 5 jebakan Batman. 1, jebakan pertama itu gara-gara perusahaan ini kan yang atas itu customer ya, yang bawah itu areanya perusahaan, yang atas ini customer ya, ini areanya perusahaan yang hitam ini. Nah, jebakan Batman pertama adalah gagal paham. Perusahaan ini kan gagal paham maunya customer. Ini gap pertama yang merah ini. Oh, perusahaan misalnya, ini biasanya produk-produk baru gagal itu karena salah paham terhadap customer. Dulu masih ingat ya, mungkin dulu pernah ada, ini perusahaan gede padahal ya, Unilever itu bikin mie goreng instan, nasi goreng instan, mereknya Tara Nasiku, masih ingat ya, mungkin ya, ada yang pernah dengar. Jadi bukan mie instan tapi nasi goreng instan. Jadi mereka sudah riset, tapi ternyata mungkin risetnya normatif ya. Customer ditanya mau nggak kalau ada nasi goreng instan, oke, iya, wah ternyata mau. Nah ternyata itu cuma normatif saja, ketika diluncurkan nggak ada yang benar-benar mau. Itu gap pertama, ketika customer gagal paham, salah memahami maunya customer. Oh customer kayaknya suka, misalnya ini kita pernah punya klien perusahaan retail furniture. Nah mereka pintar karena mereka ternyata customer itu maunya beda, sehingga mereka membedakan perlakuan customer yang datang ke tokonya, tidak diperlakukan sama, diperlakukan sesuai dengan cirinya. Mereka punya 2 jenis, ada customer tipe A, ini tipe yang pede, biasanya datang sendiri, orangnya tahu tentang furniture itu udah paham. Customer B itu customer yang non confidence. Dua-duanya sama-sama kaya ya, jangan salah ya Bapak Ibu ya. Dua-duanya sama-sama mau beli furniture, sama-sama punya duit. Cuma yang tahu, yang A ini tahu tentang furniture, yang B tidak tahu furniture. Biasanya kalau yang B itu bareng teman, ngajak teman. Nah, 2 customer ini harus diperlakukan berbeda. Kalau yang datang A, sales counternya itu cukup mendampingin saja. Nggak perlu terlalu sok pintar jelasin, dia dampingin, nyiapin price list. Karena si A ini sudah tahu, dia tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Dia salesnya cukup menjawab kalau ditanya. Sementara kalau yang datang B harus lebih aktif, harus menjelasin detail dan sebagainya. Mirip juga sales di otomotif, mau roda 2 maupun roda 1. Nah kalau perusahaan tidak paham perbedaan customer ini, mereka memperlakukan sama. Semua yang datang, langsung datangnya dijelasin satu-satu, produknya detail. Padahal bukan itu, mungkin maunya customer bukan itu. Itu contoh jebakan pertama. Ketika perusahaan gagal paham terhadap maunya customer. Dipikir customer maunya kalau datang disambut gini, padahal customer nggak ngerasa itu penting. Yang penting mungkin yang lainnya. Nah itu gap pertama yang membuat customer bisa kecewa. Yang kedua, kita sudah tahu maunya customer, tetapi ketika diterjemahkan dalam bentuk strategi kebijakan salah gitu ya. Entah salah menerjemahkan, kan biasanya gap pertama itu lewat riset ya. Dari risetnya sudah benar, tapi ketika risetnya diterjemahkan dalam bentuk SOP misalnya, dalam bentuk peraturan perusahaan, bahasanya salah. Itu gap kedua. Jarang-jarang sih, tapi mungkin terjadi gitu ya. Salah bikin SOP, padahal risetnya sudah benar, tapi penerjemahan dalam bentuk SOP-nya salah. Nah, gap ketiga ini yang sering. SOP-nya sudah benar, tapi di lapangan implementasinya belum ideal. Misalnya, satpam bank harus senyum, harus rapi, harus wangi, sudah benar, karena
customer maunya itu. Salah satu simulasi yang pernah kita lakukan misalnya harapan mereka terhadap satpam bank selain rapi, selain ramah juga tidak bau badan. Itu temuan yang pernah kita lakukan, riset simple ya. Jadi maunya itu kalau masuk ke bank disambut satpam kan bukain pintu kan, jangan lalu bau sudah gagah, bajunya rapi tapi bau badan, jangan sampai. Nah akhirnya kan itu kan temuan riset. Dibikinlah SOP, berarti satpam harus bersih, mandi dulu, pakai deodoran dulu dan seterusnya. Tapi kalau ternyata kemudian di lapangan ada satpam yang belum mandi dan belum pakai deodoran, berarti itu gap nomor 3. Aturannya sudah benar, tapi implementasinya kurang. Berarti harus apa? Dikontrolnya terus dikuatkan. Dicek. Tiap pagi mungkin ada cek kelek gitu kan, suruh ngangkat kelek, dicek satu-satu sama supervisornya. Oh ini masih bau, oh ini mabok supervisornya. Itu service delivery-nya, gap ketiga. Gap keempat, nah ini contoh yang tadi, contoh OCBC tadi. Terlalu lebay gitu ya, komunikasi eksternalnya, sehingga menimbulkan persepsi yang berlebihan. Artinya apa yang dijanjikan kan lewat external communication kan di sini iklan kan yang dijanjikan dengan yang diberikan itu tidak sebanding karena iklannya terlalu lebay tadi, nggak nyambung antara komunikasi dengan realitas. Itu yang juga bisa menyebabkan customer kecewa. Dan yang terakhir, antara harapan customer, ini salah satunya lewat iklan tadi, dengan pengalaman yang dirasakan customer. Kalau customer terlalu tinggi harapannya, bahaya juga. Makanya kalau salah satu tips sederhana ya, ini ilmunya sales Toyota ya, Bapak Ibu ya mungkin. Jadi mereka kalau Bapak Ibu beli mobil ke Toyota, ini ilmu klasik sebenarnya. Kan biasanya kalau kita warna tertentu inden ya, mereka ngecek itu ke pabriknya, ke main dealernya, misalnya kira-kira ini datang ke tempat mereka kapan. Misalnya di info, oh mobil warna pink baru bisa bulan depan. Jadi kan 30 hari lagi ya baru ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka kan janji lebih lama. Oh ya Bu, nanti mungkin baru bisa datang 2 bulan lagi. Ya, 2 bulan lagi. Padahal informasinya mereka sudah dapat, itu cuma sebulan. Oke, deal. Tujuannya apa? Untuk mengelola harapan, ekspektasi pelanggan agar tidak terlalu tinggi. Dan begitu 1 bulan kemudian sudah datang, dia tinggal langsung antar. Dan customer surprise kan, janjinya 2 bulan, ini sebulan sudah datang. Maka jadi lebih puas malah. Beda kalau di awal kita janjikan, 2 minggu Bu, 2 minggu. Ternyata baru sebulan ditaruh. Customer kan udah nunggu. Minggu kedua plus 1, hari ke-15 belum datang, hari ke-16 belum datang. Dia deg-degan kan, orang beli mobil kok nggak datang setiap hari nungguin di depan pintu gitu kan. Udah akhirnya jadi kecewa karena harapannya di minggu kedua sudah datang. Padahal sama-sama diantarnya sebulan ya. Sama-sama diantar sebulan kemudian, tapi yang satu bisa puas banget karena dijanjikannya 2 bulan, yang satu bisa kecewa karena dijanjikannya cuma 2 minggu. Itu mengelola ekspektasi. Jadi model ini mungkin bisa dipakai untuk bahan tesis biasanya kalau isu kita adalah mengidentifikasi ketidakpuasan pelanggan. Kita bisa lihat sebenarnya masalah di perusahaan kita apa. Perusahaan kita gagal paham customer, atau gagal nomor 1 gagal paham maunya customer, risetnya salah. Nomor 2, gagal menerjemahkan hasil riset dalam bentuk aturan atau SOP. Atau ketiga, SOP-nya sudah benar tapi di lapangan implementasinya salah karena kurang kontrol. Keempat, iklannya nggak nyambung, promosinya nggak nyambung, brosurnya nggak nyambung. Atau kelima, antara harapan customer dengan pengalaman yang mereka rasakan tidak sesuai. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai bahan riset ya terkait kemungkinan problem yang menyebabkan customer kita kecewa. Yang tadi, kepuasan customer ini model yang dikembangkan Marcus. Mungkin topik terakhir tadi beberapa sudah bahas. Saya akan loncat-loncat tadi karena menyesuaikan dengan pertanyaan. Jadi ini adalah menggambarkan ekspresi dari customer kita. Jadi customer ketika menggunakan ini bisa
riset ya. Kalau riset biasanya pakai kuesioner, kita tanya seberapa mau Anda merekomendasikan produk atau jasa kita. Terus nanti dinilai 1 sampai 10. Jadi kalau orang ditanya seberapa mereka mau merekomendasikan produk atau jasa kita, atau seberapa puas mereka dengan kita, biasanya kalau yang ngisi ratingin 1 sampai 10 ya, ngisinya 1 sampai 2 itu kemungkinan yang paling bawah. 3 sampai 4 di sini, 5 sampai 6 di sini, 7 sampai 8 di sini, 9, 10 itu yang disebut wow. Ini level-level kepuasan pelanggan. Nah, yang paling atas itu bayangkan kita makan di restoran. Restorannya kita sudah tahu, oh di restoran ini lumayan enak, harganya murah. Pas kita datang, memang sesuai bayangan kita. Enak, lumayan, tapi nggak enak banget, harganya murah, udah selesai. Jadi kita bayangin A, dapatnya A, itu biasanya yang oke. Ini disebut dengan oke. Tidak kecewa, tapi juga nggak surprise juga, biasa-biasa aja. Nah, ini tipe customer kalau mereka menganggap produk atau layanan kita oke saja, ini dia akan gampang pindah ke lain hati kalau menemukan yang lebih wow bagi dia. Oke. Tapi kalau ternyata dibilang murah, lumayan enak, pas datang ternyata agak mahal dan nasinya keras, kita mulai kecewa. Itu sebenarnya kecewa, tapi ya sudahlah, namanya juga murah. Dia simpan dalam hati, dia tidak keluar, tapi nggak akan kembali. Itu diam aja tapi nggak kembali, karena dia mengharapkan tadi kan nasinya dibilang enak, lumayan enak tapi keras, dibilang murah tapi agak mahal, udah kecewa, nggak akan balik lagi. Nah, yang bahaya itu yang bu, pas datang sudah mahal, nasinya keras, pas makan ada buntut cicaknya gitu ya, sempat ketelan lagi sebagian. Pas kita protes malah dimaki-maki sama pemilik restorannya. Wow, itu bisa dibayangkan ya, begitu keluar dari restoran kita foto buntut cicaknya, kita foto ownernya, kita videoin restorannya, kita viralkan, ini belum, kita maki-maki. Itu customer yang bu, itu bahaya sekali karena dia akan gatel, cenderung untuk cerita-cerita tapi cerita negatif. Nah, sebaliknya yang atas, AHA ini customer yang cukup puas, tapi ya dia ngarepnya 4 dapat 5. Dibilang lumayan enak dan murah. Pas datang murah dan enaknya lebih dari yang kita harapkan. Itu udah mulai AHA. Yang istimewa itu kalau yang wow. Ini yang bisa viral, tapi viral positif itu di sini. Karena dia sudah ramah orangnya, tempatnya enak, murah pula, maka dia kemudian akan secara sukarela merekomendasikan produk kita ke yang lain. Maka teori ini bisa menggambarkan viral ya, Bapak Ibu ya. Kenapa kok suatu produk itu viral, suatu jasa itu viral? Cuma 2 kemungkinan, sangat positif atau sangat negatif. Itu aja ya sebenarnya. Karena customer merasakan pengalaman yang luar biasa positif atau luar biasa negatif, yang sampai dia merasa kayak di sini likelihood to advocate yang atas itu ya, itu kemungkinan untuk memviralkan semakin ke bawah itu semakin biasa-biasa saja, semakin nggak viral. Yang oke itu kan sudah biasa banget ya, setiap hari kan Bapak Ibu juga makan di restoran, makan di rumah makan misalnya, di kantin, ya pengalamannya biasa-biasa saja, itu pengalaman yang tidak membekas, jadi tidak membuat kita mau memviralkan, itu yang oke. Tapi semakin ke atas, bisa positif ya, yang kanan, atau bisa negatif. Itu semakin kita gatal untuk cerita-cerita. Semakin pengalaman itu semakin luar biasa, maka semakin besar potensi kita untuk memviralkan. Nah, cuma luar biasa itu bisa 2 hal di Indonesia. Di dunia juga ya, luar biasa positif atau luar biasa negatif. Nah, ini misalnya, ini contoh yang kiri luar biasa positif, yang kanan luar biasa negatif. Ini banyak kan kisah-kisah viral seperti itu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari Mas Benny Widya. Oh, pernah Mas ya?
kecuali di rawon atau tahu campur sering. Aku sering, bukan cuma. Nah kalau sering malah mungkin bisa jadi oke gitu ya, udah biasa. Oh yaudah nggak apa-apa. Kalau sekali seumur hidup itu yang istimewa Mas ya. Kalau sering mungkin kita udah kebal ya. Oh, cuma 1 kemarin 3 lah, cuek aja, kan saking biasanya. Ya, kalau kita nggak biasa mendapatkan peristiwa itu yang potensi balik. Kalau bukan hanya tidak balik, bahkan kita mau foto, diceritain, bikin live TikToknya dan sebagainya. Jadi ada yang raise hand ya. Ya Pak, selamat siang, salam kenal. Salam kenal, saya Rida. Untuk saat ini domisili di Jakarta. Saya tertarik kantornya. Di ini Pak, di Selipi 77 Pak. Salah satu. Boleh mampir nanti tanggal 16 kalau pas ini ya. Nanti teman-teman ini ada yang Bekasi, Jakarta bisa ke kantor makan. Ya, saya mau nanya soal perihal tadi Pak, yang external communication dan ekspektasi pelanggan. Nah, saya tuh jadi ingat, bisa dibilang kan untuk iklan-iklan rokok itu apa ya, bisa dibilang sebenarnya tidak menggambarkan apa yang diekspektasi. Ya, nah itu kalau kayak case-nya kayak gitu gimana ya Pak ya? Bisa dibilang kan tidak ngamparin produknya dan lain sebagainya. Baik. Ini menarik ya kalau kita perhatikan satu-satunya iklan yang produknya pernah muncul iklan rokok. Pertama karena regulasi kan, tidak boleh memunculkan produknya. Bahkan film pun kalau kita perhatikan ya, ada adegan orang rokok itu biasa diburemin tuh rokoknya, diburemin. Nah itu alasan pertama. Tapi kemudian produsen rokok menyiasati dengan cara apa? Menonjolkan benefit atau manfaat rokok. Kalau tadi masih ingat ya Mas Rida ya, kan ada manfaat fungsional, emosional, dan sosial. Kalau kita perhatikan iklan rokok itu menunjukkan manfaat yang mana? Fungsional, emosional, sosial. Kalau menurut saya sih antara emosional dan sosial. Kalau sosial ya. Kalau kita lihat misalnya Walang, iklan rokok. Bisnis sukses, iklan rokok. Atau kalau dulu Sampurna Hijau itu rame-rame guyup, iklan rokok. Kan emosional. Jadi mereka ingin menonjolkan manfaat yang sifatnya emosional dari produknya melalui penggambaran petualang. Rokok itu petualang, rokok itu untuk kebersamaan, rokok itu untuk para pebisnis sukses. Jadi image emosional itu yang kemudian mereka munculkan dalam iklan rokoknya. Jadi mereka memang tidak akan meng-highlight atau menunjukkan manfaat emosional. Enaknya dan sebagainya, karena memang secara aturan tidak boleh, karena akhirnya yang ditonjolkan adalah sisi emosional dari produknya tadi. Seperti itu Mas Rida, karena menyiasati aturan yang dibuat pemerintah akhirnya dengan melihat sisi emosional. Ya, Mas Farid ya. Nah, selamat siang Pak Ardi, salam kenal, saya Farid Fajar. Jadi dari mana Mas? Dari Madiun Pak asalnya Pak. Ya, di mana sekarang dinasnya? Saya ini agensi digital, jadi beberapa perusahaan. Ada agensi. Ya, gitu agensi. Terus kalau spesifiknya advertiser Google gitu. Jadi gitu. Jadi salah satu klien itu publisher ya? Ya, publisher. Jadi salah satu klien itu di perusahaan itu mengeluarkan produk A misalkan. Nah itu produk A-nya itu spesifik di diabetes misalkan, ya kan? Nah tapi perusahaannya sendiri itu mengeluarkan bahwa kegunaannya produk ini selain diabetes itu ada A, B, C gitu. Jadi beberapa hal lah. Tapi untuk utamanya itu di diabetes, ya kan? Itu. Untuk setelah itu ketika iklan dan viral dan itu penjualan tinggi sekali, sampai kata kunci di diabetes itu di produknya itu di kata kunci Google itu sampai tembus pencarian sampai ribuan lah kayak gitu. Terus pertanyaannya adalah semisal kalau kita mau launching produk baru misalkan ini loh namanya
namanya misalkan produknya A, itu kan memang spesial diabetes, tapi keunggulan yang lain itu ada di produk A. Begitu itu kita mau launching brand baru atau tetap yang A itu, begitu. Kalau itu keunggulannya apa lagi selain diabetes? Itu jamu atau herbal ya? Herbal. Jadi misalkan penguat stamina pria itu termasuk juga di dalam kemasan produk yang sama. Ya, produk yang sama kayak gitu. Gitu. Jadi beberapa hal yang ada di keunggulan produk A kayak gitu. Cuman kalau yang spesifik untuk yang yang produk A itu di diabetesnya itu. Itu sih. Oh, okay. Baik. Jadi kadang kan produk-produk madu misalnya itu kan punya banyak manfaat ya, multi manfaat, minyak zaitun dan sebagainya. Nah, di tengah produsen yang lain itu lo lihat produknya apa? Madu atau campuran macam-macam? Kalau yang produknya itu bahannya itu macam-macam. Tapi kalau bentuknya itu satu memang gitu. Kayak brand positioningnya itu gimana Pak? Kayak gitu Pak. Itu sih. Ya. Kalau saran saya memang kalau memang secara segmen untuk diabetes itu sebenarnya cukup banyak customer-nya, apalagi kita kan. Jadi memang itu di posisi, karena ini istilahnya positioning ya, diposisikan memang sebagai spesialis diabetes. Nah, kalau memang ada manfaat yang lain, mungkin keluar dengan bahkan mungkin bukan hanya produk tapi juga brand yang berbeda. Karena misalnya tadi ya stamina pria, antara obat diabetes dengan penguat stamina pria itu kan mungkin dua hal yang asosiasinya agak jauh ya, sehingga idealnya mungkin kita buatkan sesuatu yang berbeda. Apalagi kalau kita mau akuisisi keyword tadi, kalau bisa begitu diabetes orang masuknya ke web kita atau webnya si perusahaan tadi gitu ya. Sehingga ini memang jadi, apalagi marketnya gede kan, jadi fokus benefit fungsional produk itu memang di situ. Karena marketnya gede, kecuali marketnya dikit gitu ya. Iya, kalau benar. hanya menyasar market diabetes nggak nyocok gitu. Tapi Iya. harus menyasar yang lain. Tapi ternyata kan gede. Jadi untuk benefit yang lain keluar dengan, dan mungkin memang ada perbedaan dari sisi formulanya. Misalnya ada kandungan-kandungan lain yang ditambahkan gitu ya, sehingga punya bukti bahwa memang produk ini juga punya khasiat untuk itu. Misalnya madu itu kan banyak banget ya. Benar, banyak. Kalau kita madu khusus batuk, karena dia untuk menyasar segmen anak-anak yang memang banyak batuk. Apalagi sekarang dengan sirup, banyak sirup yang bermasalah ini kan orang pengen cari alternatif ya. Nah, madu batuk, ada madu khusus untuk penggemuk badan. Bahkan ada, ini dari namanya sudah tahu ya, madu malam Jumat. Itu kita pernah kurasi ya, ada benar, itu madu juga ada kayak gitu juga. Madu malam Jumat kan, orang udah tahu oh ini madu untuk stamina pria. Jadi sama-sama madu, kandungannya mungkin hampir sama, tapi kemudian ya ada kandungan tambahan, tapi kemudian diposisikan sebagai produk untuk segmen yang berbeda. Yang satu untuk anak-anak kan, madu batuk, sama-sama madu bahan utamanya. Yang satu untuk pria, bapak-bapak, madu malam Jumat. Nah, itu karena punya target segmen yang berbeda. Sama juga yang satu punya penyakit diabetes, ada yang satu mungkin juga prima normal. Ya. Ya. Ini yang saran saya, karena cukup besar marketnya, mending fokus ke diabetes ini. Terus untuk launchingnya lagi mungkin brandnya dibedakan dengan ini ya, dengan bahan yang berbeda juga ya untuk ininya. Launchingnya, ya. Brandnya mungkin harus dicek juga. Kalau brand yang diabetes itu kan dua hal yang agak ini mas. Yang satu bicara orang yang bermasalah disembuhkan, yang satu kan orang yang sebenarnya lebih ke kayak vitamin gitu ya. Yang satu obat, yang satu vitamin lah bahasanya gitu ya. Sehingga bahkan brandnya pun perlu dicek apakah ini sama soal branding itu kan. Kalau kita pakai brand lama, keunggulannya orang sudah kenal nih. Misalnya ya, sebelumnya kita Herbal ABC, oh sudah terkenal nih sebagai obat diabetes. Kalau disebut Herbal ABC, orang banyak sudah tahu. Keunggulannya sudah dikenal. Cuma, sudah terlanjur punya asosiasi yang kuat, kalau ABC ini obat diabetes, itu jadi beban juga. Nah, apakah pakai brand baru? Brand baru, keunggulannya,
lepas dari beban diabetes tadi. Benar-benar kita bisa posisikan bebas. Cuma belum ada yang kenal. Nah, makanya tadi seperti kasus yang ini biasanya ada di gini, brand baru misalnya brand DEF by PT ABC. Jadi orang, oh ini yang kemarin bikin obat diabetes itu. Nah, itu ada dua pilihan, benar-benar brand baru atau brand baru yang endorse by brand lama. Kalau ternyata di endorse itu tidak ada gunanya, malah membuat orang jadi ragu-ragu, ya mending berarti benar-benar brand baru. Kan tujuan menggunakan brand lama ini karena kita mau memanfaatkan asosiasi yang lama untuk memperkuat yang baru. Tapi kalau asosiasi yang lama ini tidak nyambung dengan manfaat yang baru, ya mending benar-benar baru. Oh gitu ya, Pak. Soalnya ini testimonial kan ketika kita minta testimonial itu kan ada orang itu dengan segmen yang berbeda gitu loh. Jadi dia untuk diabetes, kecing manis itu ada semua gitu testimoninya, ternyata di customer kayak gitu yang menggunakan produk itu kayak gitu. Gitu sih, Pak. Ya. Menarik juga kalau misalnya kita fokus ke beberapa penyakit yang sejenis gitu ya, itu masih bisa diklaim pakarnya diabetes dan kencing manis. Tapi kalau kemudian kita terlalu lebar untuk diabetes ini dan semua jenis penyakit termasuk penyakit goib misalnya santet dan sebagainya, itu ada tuh yang kayak gitu. Itu malah jadi terlalu luas dan akhirnya nggak fokus kan. Bahasa digital itu keywordnya terlalu banyak sehingga kita jadi nggak ini. Dan persepsi orang jadi mah ragu kan, bener nggak sih? Kok masa bisa mengobati mulai dari panu sampai penyakit jantung gitu? Mungkin bisa memang, tapi orang jadi malah ragukan. Jadi saat saya fokus ke penyakit yang masih serumpun dan cukup banyak penderitanya, sehingga kita bisa dari keyword itu bisa diakuisisi oleh brand ini. Nah, ketika obat herbal diabetes, ya ini yang muncul gitu ya. Ya, karena waktu yang terbatas, mungkin silakan Mas Ari, boleh terakhir Mas Ari. Oh ya, terima kasih Pak Ardi. Terkait dengan ini Pak Ardi, kalau fenomena sekarang kan kita tahu ada satu bisnis itu ya, Karen Dinner. Nah, Karen Dinner ini nggak tahu nih, dia sudah melakukan riset seperti apa benar customer behavior kita itu ke arah yang seperti itu. Terus kalaupun iya, terus manfaat apa sih yang ditonjolkan oleh Karen Dinner itu terkait dengan value-nya sendiri, terus ciri khas seperti ini atau image-image seperti ini yang anti mainstream itu apakah bisa sustain ke depannya atau hanya apa ya, customer musiman aja ini nantinya seperti abnormal gitu Mas Ardi. Kalau Mas Ari sendiri tertarik nggak makan di Karen Dinner? Pengen nyobain nggak? Kalau penasarannya, curiosnya ada, kita nggak sampai mana persen, mungkin sekitar 30-40. Cuman kan kenapa saya keluar rumah untuk makan di luar, karena saya nggak masak kan, ini yang intinya seperti itu. Terus sebagai orang timur kan kita minta dilayani. Nah seperti ini itu lebih ke arah apa ya, mungkin cuma makanannya cuma fast food gitu loh Mas Ari. Makasih. Ya. Jadi, nanti kalau bicara tentang value tadi ya, salah satu rumus agar value kita, agar customer tidak membanding-bandingkan kita dengan yang lain adalah dengan menawarkan manfaat yang unik, yang beda. Sehingga orang, ini beda kok, wajar kalau harganya beda juga. Jadi sulit dibandingin ya. Orang kan menuntut harga yang murah, harga yang lebih murah kalau dianggap kita sama dengan toko sebelah. Ini kan sama Pak, kenapa lebih mahal kan gitu. Tapi kalau kita kelihatan beda, maka customer akan sulit membandingkan dari sisi harga. Loh, memang beda kok, nggak bisa dibanding-bandingin ya. Kalau dibanding-bandingin lah, penyanyi Banyuwangi itu. Nah, itu salah satu strategi kalau beberapa restoran membuat layanan atau bahkan ambient ya, yang unik dengan tujuan agar mereka punya diferensiasi. Karen Dinner punya diferensiasi. Kalau yang belum tahu ya kan, Dinner tuh layanannya itu sadis ya. Jadi bukan dilayani dengan senyum, malah dibentak-bentak, dicaci-caci, caci-maki, digituin lah. Kebalikan kebiasaan layanan pada umumnya. Tapi malah sempat jadi menarik kan, viral kan. Ini beda dengan yang lain. Dia langsung tahu, langsung viral. Dulu pernah ada juga Mas yang ekstrim juga. Kalau dia bukan dari sisi layanan, tapi dari sisi
ambient atau suasana restorannya. Biasanya kan restoran kan suasananya yang bersih, kemudian nyaman. Itu satu kafe, dia namanya kafe jamban. Jadi makanannya itu menyajikannya pakai jamban. Pernah lihat, bisa di googling tuh, kafe jamban. Jadi nyeduh shopnya itu bukan di panci tapi di kaktus itu, jamban tempat buang air besar itu. Jadi semua pakai jamban kan unik kan. Tapi kabarnya sekarang hilang gitu. Jadi orang paling akhirnya apa, manfaat kalau kita bicara rumus value itu hanya manfaat emosional sebenarnya. Orang jadi menawarkan curiosity, keingintahuan, FOMO gitu bahasa sekarang ya. Orang jadi penasaran, ada nih di Surabaya misalnya, saya pengen coba. Tapi begitu sekali nyoba ya sudah cukup, yang penting sudah pernah selfie, sudah pernah bikin video TikTok di current dinners, sudah selesai. Apa juga kafe jamban tadi, kalau di foto-foto sekali udah, nggak kesana lagi karena musiman memang hanya menawarkan keingintahuan saja, pemuasan untuk keingintahuan saja. Itu terancam juga karena dinners, apalagi kalau Mas tadi sampaikan tadi kan, kalau ternyata ini kan gap nomor 1 kan, dianggap kan dari Australia kalau misalnya. Mungkin boleh digituin, cuek mereka ya. Tapi bisa jadi di Indonesia sebenarnya customer kita itu ya sudah bayar mahal-mahal, masa dimaki-maki, pengen dilayani gitu kan. Kalau dimaki-maki ya di rumah saja, di rumah kan, dan makannya gratis, dilayani keluarga dan seterusnya. Jadi kita makan kan cari experience yang positif. Kalau ternyata kemudian sebenarnya customer Indonesia itu tidak mengharapkan layanan seperti itu, atau bisa fail, itu gap jebakan nomor 1 yang di sini. Gagal memahami perilaku customer dianggap sama dengan di Australia sana. Seperti itu Mas tadi. Nah, karena waktu yang membatasi, jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak apa-apa nanti di grup ya. Dan kalau yang mau ketemu lagi, insya Allah tanggal 11 Februari ini kita ada acara di Kota Casablanca, free 2 jam. Ada makan siang juga, insya Allah di situ. Jadi bisa lihat-lihat kantor markas juga, kantor kecil kita. Banyak ruangan yang Instagramable di situ. Biasanya kalau teman-teman yang datang ke kampus itu punya experience tuh foto-foto di situ. Dan kampus, karena kampusnya kan 2, kampus ITS dan kampus markas. Jadi anggap seperti kampus teman-teman juga kantor markas itu. Baik, seperti itu karena waktu yang membatasi, dan ini topiknya tadi agak loncat-loncat, tapi kurang lebih seperti yang tadi kita sampaikan, ada beberapa hal terkait dengan customer behavior. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang karena benar-benar nanti insya Allah tanggal 16 bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di kantor Markles ya. Baik, Salma. Oke, baik. Terima kasih Mas Arif ya. Nah, ini sedikit informasi ya buat Mas dan Mbak sekalian. Untuk forum tanggal 16 nanti sudah saya share di grup WA, bisa dicek ya. Dan itu offline dari jam 10 sampai jam 12 dan slotnya itu terbatas cuma untuk 50 orang aja gitu. Jadi kalau misalkan tertarik bisa langsung daftar aja di link atau di scan barcode yang udah terlampir di layar tersebut gitu. Tapi untuk Mas dan Mbak yang di luar Jakarta nih yang nggak bisa hadir nanti secara offline tanggal 16, tenang aja karena kita setiap bulan itu selalu mengadakan forum dan tentunya ada yang online. Dan tentunya akan ada pembahasan-pembahasan menarik seperti analisa studi ya juga dan lain-lain. Terima kasih Mas Ardi dan terima kasih Mas Danda, sampai jumpa di kelas ke depan. Selamat liburan Mbak sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.